Beliau merupakan dosen di kampus di Undip yang dekat juga dengan sekolah kita. Sebelum kita beranjak ke acara utama, mari kita buka webinar pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga webinar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang banyak dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, sebelum menuju ke Ibu Lintang, kita dengarkan sebentar sambutan dari Kepala Sekolah SD Semesta kepada Ibu Sri Iswatiningrum. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Indra atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Lintang Ratri Rahmiaji MSI selaku narasumber webinar. Yang saya hormati seluruh orang tua, guru yang telah berkenan hadir di acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam acara yang sangat penting ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik, teruntuk Bunda Nuri yang telah menjembatani terselenggaranya webinar ini, serta kepada seluruh orang tua dan guru yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar dengan tema Kiat Orang Tua Menjaga Anak Aman di Dunia Digital. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan teknologi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam cara anak-anak kita mengakses informasi dan berinteraksi dengan dunia digital. Dengan segala manfaatnya, juga menyimpan tantangan dan risiko yang perlu kita sikapi dengan bijak sebagai orang tua dan pendidik. Sebagai kepala sekolah, saya merasa bahwa peran orang tua sangatlah penting dalam mendampingi anak-anak di dunia digital. Kemampuan mereka untuk menyaring informasi, mengelola waktu online, serta menjaga privasi anak adalah kunci dalam memastikan mereka tetap aman dan sehat, baik secara fisik maupun mental. Jadi insya Allah webinar ini diharapkan bisa menjadi sarana bagi kita semua untuk saling belajar dan berbagi pengetahuan. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung bagi anak-anak kita. Saya juga ingin mengajak seluruh orang tua siswa untuk tidak ragu berkomunikasi aktif dengan anak-anak terkait apa yang mereka hadapi di dunia maya. Karena komunikasi yang terbuka dan penuh empati akan menjadi jembatan penting dalam mengatasi berbagai tantangan di era digital ini. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat dan bagi kita semuanya untuk menjalankan peran kita sebagai pendidik dan pelindung bagi generasi penerus bangsa. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ningrum atas sambutannya. Luar biasa. Semoga kita bisa menikmati webinar pada pagi hari ini. Untuk yang belum bergabung bisa diingatkan ya, kayaknya rugi kalau nggak gabung pada pagi hari ini ya. Ini saya spill dulu karena materinya sepertinya really really valuable to be listen ya. Oke, sebenarnya siapa Ibu Lintang Ratri Rahmiadi? Saya bacakan sedikit profil beliau yang akan mengisi webinar kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Lintang Ratri Rahmiaji MSI untuk jabatan struktural saat ini sebagai Sekretaris Prodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Undip, Managing Editor Jurnal Interaksi Undip, dan anggota tim dan Center of Green Infrastructure, Resilience and Development Sekolah Pasca Sarjana Diponegoro. Banyak sekali tulisan yang sudah terbit dari beliau, di antara yang menurut saya bisa kita jadikan sebagai landasan di pagi hari ini adalah di tahun 2019 beliau menulis survei kompetensi literasi digital masyarakat Indonesia dan juga mapping media dan media habit di 5 provinsi. Jadi beliau saya kira sudah banyak menjajaki terkait dengan digital dan juga literasi digital. Beliau merupakan dosen yang sudah mengembara kemana-mana. Beliau lulus dari S1 di Universitas Pajajaran di tahun 2005 di ilmu komunikasi.
Di jurusan yang sama juga, beliau mengambil magister di Universitas Indonesia di tahun 2008 sudah lulus. Kemudian lanjut lagi menjadi doktor di kampus yang sama Universitas Indonesia di tahun 2016. Nah, ini saya kira saya tidak perlu bacakan CV semuanya karena ada 21 halaman. Nanti nggak jadi webinar malah jadinya ini ya. Kita habiskan waktu di sini seperti itu. Oke, langsung saja kita persilahkan kepada Dokter Lintang. Dokter Lintang sudah di sini ya? Apakah bisa mendengar Sudah, suara? Alhamdulillah. Selamat pagi, Mas Indra. Alhamdulillah. Bagi dokter, ini juga Selamat banyak pagi. orang tua kita yang hari ini sepertinya haus akan ilmu komunikasi. Maka langsung kita datangkan ininya ya pakarnya dosen. Ini kalau saya kemarin lihat-lihat materinya, sepertinya kita akan kuliah 2 SKS ini. Waduh, waduh. Mudah-mudahan mencukupi ya, Mas Indra ya. Boleh saya tanya apakah suara saya jernih terdengar? Terdengar dengan jelas Ibu Lintang. Oke, Alhamdulillah. Baik. Seperti itu. Oke, tidak berlama-lama pada Ibu Lintang kami persilakan untuk mengisi seminar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sugeng Injang, Mama Papa, Ayah Bunda. Selamat pagi saya ucapkan pada Kepala SD Semesta, Ibu Sri ya tadi ya, Mas Indra ya, maafkan saya kalau saya salah. Hari ini saya senang sekali bisa berbagi dengan para orang tua yang hebat gitu ya. Saya tidak yakin saya memberikan sesuatu yang sangat baru karena saya juga yakin Mama Papa ini sudah banyak belajar terutama tentang literasi digital. Jadi izinkan saya pagi ini hanya mengingatkan dan menguatkan sebetulnya ya, mengingatkan dan menguatkan dan mungkin ada hal-hal yang eh, kita bisa mulai introspeksi sebagai orang tua. Sudah belum ya? Gitu kira-kira seperti itu. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Oke, sedap. Baik. Ya, Mas Indra boleh dibantu apakah PPT saya sudah bisa diterima? Sudah bisa, sudah full screen juga. Oke, sudah full screen. Baik, selamat pagi sekali lagi. Selamat datang di Parents Club. Wah, jadi kita hari ini satu klub ya, Bu ya, Bapak sekalian. Kita akan sama-sama belajar menjadi smart parents untuk lindungi generasi alfa di ruang digital. Jadi memang menjadi orang tua itu kayaknya nggak pernah selesai ya. Bahkan sampai nanti itu kita tetap belajar jadi orang tua. Nah, uh, saya mau bilang apa ya, mungkin bukan tragisnya ya, tapi misalnya gini ya, kita terpaksa menjadi smart parent yang harus belajar dari bawah gitu ya, karena saya yakin sebagian besar dari kita adalah digital imigran, bukan digital native pasti ya. Jadi kita tidak lahir dengan digital, tapi anak-anak kita lahir dengan digital, dan karenanya seperti kalau dalam bahasa Jawa tuh kebo nyusul gudel gitu ya, kebo nyusul gudel. Jadi kalau kita nggak mau meluangkan waktu untuk belajar sedikit gitu ya tentang dunia anak-anak sekarang, kayaknya udah ketinggalan banget. Jadi kita sama-sama nih Bu ya, karena kita lagi berjuang. Saya punya anak memang sudah teenager ya, sudah SMA dan SMP, tapi nggak apa-apa lah kita saling berpegangan tangan gitu ya menghadapi generasi alfa di ruang digital. Baik. Tadi sudah diperkenalkan, saya hanya menambahkan kalau Bapak dan Ibu tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut atau menjadikan ini series misalnya, saya tidak keberatan gitu ya, silahkan hubungi saya di lintangratri@gmail.com atau Bapak dan Ibu boleh cek gitu ya, ini kalau ngomongin literasi digital kayak apa medsosnya, boleh. Monggo mampir ya di lintang_sadono. Beberapa buku yang terkait dengan literasi digital ini semuanya tersedia e-booknya ya Bapak dan Ibu.
gratis gitu. Boleh diunduh di literasidigital.id, monggo. Atau Bapak dan Ibu butuh e-booknya, boleh. Nanti saya bagikan via Bu Nuri ya. Bu Nuri hari nggak sih hari ini? Nanti mungkin saya bisa membagikan materi-materi hari ini terkait dengan literasi digital. Baik, kita mulai dari sini ya Bapak dan Ibu ya. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Kalau zaman saya kecil gitu ya, TV-nya cuma satu, radionya mungkin sudah mulai beragam, tapi yang major satu, TVRI dan RRI tentu saja. Informasinya sangat terbatas gitu ya. Mungkin zamannya Mas Indra udah lebih banyak tuh ya, sudah ada stasiun TV swasta, sudah banyak radio swasta misalnya. Jadi informasinya lebih banyak lagi. Tapi Bapak dan Ibu, hari ini tuh kita itu menghadapi informasi yang luar biasa. Namanya banjir informasi tuh. Sampai banjir, benar-benar banjir. Atau mungkin tidak berlebihan kalau kita bilang tsunami informasi. Coba bayangin ya, kalau dulu cuma satu TV aja informasinya sudah lumayan membanjiri kepala kita. Nah, sekarang 77% masyarakat Indonesia ini udah lagunya bukan lagunya Bang Roma ya, 150 juta. Wah, Bu Sri pasti tahu. Ini generasi saya ya. Tapi kalau hari ini Indonesia itu 275 juta Mama Papa. 275 juta itu 77%-nya adalah pengguna internet. Nah, pengguna internet saja ini 60,4%-nya, kira-kira 190 jutaan gitu ya. Itu adalah pengguna media sosial. Dan ada kata pengguna media sosial aktif. Oh, kalau aktif itu kita tidak hanya sekedar menerima informasi tapi bertukar informasi. Kebayang nggak 190 juta orang posting satu unggahan aja itu udah 190 juta gitu ya setiap kita menerima itu. Kalau kita lihat IG story, wah udah sampai titik. Dan kalau semua orang titik sampai gitu di IG story-nya, betapa banyaknya informasi yang kita dapatkan. Itu baru dari IG. Belum dari search engine misalnya kalau Bapak dan Ibu, belum jadi media online, belum dari media sosial yang lain. Jadi kita tuh kalau kita tidak bersegera untuk punya semacam filter ya, filter itu kita pasti akan lelah. Makanya kan kalau kita scrolling tuh kayaknya cuma scrolling gitu ya, tapi capek loh Bapak dan Ibu. Karena kita mendapatkan informasi yang luar biasa banyaknya. Lalu 7 jam 42 menit itu kita gunakan di internet. Udah ngalah-ngalahin kita kerja ya. 9 to 5 ya. Cuman ngalahin, cuman yang nggak bisa dikalahin itu ibu rumah tangga. Wah, kalau ibu rumah tangga 24 jam, saya salut sekali ya. Ini 7 jam 42 menit itu kita habiskan di internet. Coba bayangkan berapa banyak informasi yang kita dapatkan. Nah, kalau kita tidak hati-hati gitu ya, kalau kita tidak hati-hati ya maka kita akan istilahnya disetir oleh apa yang ada di media digital gitu ya, terutama media sosial. Nah, bagaimana dengan generasi alfa? Nah, ini yang kemudian kita juga harus tambah khawatir. Ini hari ini kita penuh dengan kekhawatiran, mudah-mudahan kalau kita khawatir terus kita jadi punya antisipasi dan mitigasi gitu kira-kira ya, bukan bermaksud menakut-nakuti. Kalau generasi alfa ini itu memang generasi digital native ya. Digital native tuh maksudnya apa sih? Digital native tuh artinya mereka lahir jebrol alhamdulillah gitu ya. Assalamualaikum dunia gitu kira-kira itu sudah ada internet gitu ya. Sudah ada internet. Jadi mereka itu bahkan mungkin tidak tahu koran gitu ya, agak berjarak dengan koran, radio, TV mungkin juga mereka taunya TV karena ada Netflix gitu sekarang gitu ya, atau ada televisi berbayar yang kita sebut merek-merek itu ya misalnya ya, nonton TV kartun dan lain sebagainya. Tapi mereka kebanyakan memperoleh informasi itu dari internet. Nah, disinilah menurut saya sebagai orang tua memang kita menghadapi dunia yang sudah berbeda, gitu ya dunia. Bukan dunia lain ya Bapak dan Ibu ya. Ini dunia maya yang memang mau nggak mau kita nggak bisa bilang
ngosek-ngosek gitu ya kalau bahasa Jawa ya. Sek, aku durung siap gitu misalnya. Aku enggak siap gitu misalnya. Enggak bisa Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa bilang kita tidak siap terhadap internet karena memang sudah menjadi keniscayaan kita sudah bergerak, ada media baru dan mau nggak mau sebagai orang tua kita harus pintar-pintar. Makanya tadi saya bilang smart parents ya. Karena nggak semua orang tua mau berusaha menjadi smart gitu ya. Mudah-mudahan yang di semesta ini kayaknya kalau di semesta ya, apalagi pilihannya udah SD semesta ini pasti udah smart parent semuanya. Nah, ini mungkin kita akan menambahkan sedikit pengetahuan hari ini. Lalu apa sih di internet tuh ada apa aja? Kok Mbak Linangi meden-medeni tok gitu ya. Mau nakut-nakutin aja gitu ya. Internet kan bagus, wong sekarang kita juga banyak menggunakan internet untuk pembelajaran ya. Bapak dan Ibu guru pasti juga menggunakan internet. Betul, betul sekali. Internet itu sama halnya dengan teknologi apapun gitu ya. Itu punya dua sisi tuh. Ya, teknologi itu kan memang untuk memudahkan kehidupan manusia. Namun kalau tidak bijak, ini kan terserah kita ya menggunakannya. Kalau jadi positif akan jadi positif, kalau menggunakannya negatif akan jadi negatif. Permasalahannya ini kalau anak-anak itu kan dia belum punya cukup ya, belum punya cukup daya untuk memilih dan memilah itu, belum cukup kematangan untuk menggunakan internet. Maka kita harus membantu anak-anak kita. Nah, di ruang digital itu memang ada partisipasi sosial ya, ada partisipasi politik juga, ada jurnalisme warga, ada penguatan kelompok marginal. Kalau dulu kelompok-kelompok tertentu misalnya perempuan, anak-anak, disabel gitu ya, mungkin tidak terlalu banyak muncul di ruang mainstream. Sekarang dengan adanya internet, semua orang bisa punya ruang untuk bicara gitu ya. Nah, betul itu. Ada pendidikan, ada partisipasi budaya, ada peningkatan ekonomi ya. Sekarang kalau jualan nggak perlu pakai toko, udah punya toko online. Tapi Bapak dan Ibu, ya kalau di medsos itu juga ada ternyata namanya yang sering kita lawan itu hoax ya, baru hoax nih. Lalu ujaran kebencian, lalu perundungan siber atau namanya cyberbullying. Ada kekerasan berbasis gender online, ada pornografi, aduh ya, ada kebocoran data pribadi, ada radikalisme, ada yang penipuan digital, ada trafficking atau perdagangan manusia, ada banyak sekali ternyata yang juga ada di internet gitu. Yang kalau kita sebagai orang tua enggak smart gitu ya, nanti takutnya anak-anak kita ini menjadi korban dari kekerasan di ruang digital. Maka dari itu hari ini temanya aman bermedia digital gitu ya. Aman dulu deh, kayaknya orang tua tuh pengen memastikan anak-anaknya ini aman. Kenapa kita butuh anak-anak kita aman di media digital? Karena ini aman yang nggak bisa kita lihat terus gitu ya. Kita nggak bisa ngawasin anak kita terus kalau di ruang digital gitu kan. Sambil masak kan nggak mungkin ya kita multitasking gitu ya. Agak susah kalau di dunia digital itu. Anak di rumah kelihatannya baik-baik aja. Ya Mbak Lina, yang penting kan dia baik-baik aja. Dia di rumah aja tuh, dia diam-diam aja di rumah gitu ya. Yang penting anteng gitu ya. Wah, Bapak dan Ibu, itu anteng itu harus diwaspadai itu. Antengnya kenapa tuh? Wah, Mas Indra udah ketawa-ketawa aja ya. Udah tahu ya kalau anteng itu justru bahaya itu. Kita harus cari tahu kenapa dia anteng ya. Oke. Nah, ini saya akan menyajikan beberapa data Bapak dan Ibu dan hal-hal yang mungkin kita harus waspadai gitu ya. Saya mohon izin mungkin ada banyak hal yang tidak nyaman untuk dilihat nanti, tapi ini yang dihadapi anak-anak kita di ruang digital. Kita mulai dari video ini ya Bapak dan Ibu. Halo cantik, lagi apa kamu?
'cause there are no limitations, but we will never know. Oke, Mas Indra boleh nanti saya dibantu di chat ya. Bapak dan Ibu, boleh nggak saya tanya dari video tadi, kira-kira kenapa kok anak yang pertama tiba-tiba ditelepon? Misalnya, Bu, aku kok nggak tahu ini telepon dari siapa gitu. Ada yang tahu nggak, Bu? Sederhana sekali. Kenapa ya dia bisa ditelepon orang asing? Boleh chat di kolom chat box. Ini sudah mulai ada yang muncul, Bu Lintang, nomor HP-nya di-share di media sosial. Oh iya, betul. Betul, betul sekali ya. Nomor HP-nya di-share di media sosial. Kalau yang kedua, kenapa kok dia bisa sampai kehilangan nih? Boleh Bapak dan Ibu boleh berpartisipasi di grup? Iya. Oke, ada yang sudah masuk di sini. Yang pertama, pasang status rumahnya tidak dikunci. Gitu. Oh, Ada betul. yang share alamat rumah, ada yang overshare informasi. Ah, saya sudah duga. Ini Bapak dan Ibu udah pinter-pinter semuanya ya. Betul sekali. Jadi apa yang kita note di sini ya, ini adalah Bapak dan Ibu kita bisa lihat anak-anak kita itu ya polos banget gitu, polos banget. Jadi nomor HP di-share di bio ya, di bio gitu ya. Di bio itu di-share nomor HP-nya gitu. Terus semuanya pengen diceritain gitu. Semuanya pengen diceritain ke seluruh dunia, kegiatannya, apa yang dia punya gitu. Tanpa tahu bahwa itu adalah data pribadi yang semestinya disimpan gitu ya, disimpan. Kalau tidak itu membahayakan. Atau misalnya dia kalau sekarang di TikTok itu ya Mas Indra ya, bikin video tapi di kamar. Wah, ini video tapi di kamar. Ini juga bisa nanti menjadi bumerang bagi anak-anak kita. Nah, saya mau melanjutkan ke video selanjutnya ya. Jumlah pasien anak yang berobat ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat karena bermain game meningkat dalam 2 tahun terakhir. Tercatat dalam seminggu, 3 pasien berobat ke Rumah Sakit Jiwa ini karena ketergantungan game ataupun internet. Sehingga jumlahnya mencapai kurang lebih 150 pasien dengan usia 5 hingga 15 tahun. Pada dasarnya mereka memainkan games atau mereka memainkan internet itu tentu berada di lingkungan keluarga. Kalau umumnya yang dibawa ke rumah sakit itu sudah lebih berat ya, Dokter Lina ya, kondisinya sudah komorbid tadi, sudah dengan gangguan penyerta. Jadi kan sayang banget gitu. Padahal pada saat mereka masih bisa dicegah sebelum ada gangguan penyerta, itu lebih baik lagi gitu. Dan itu ketahuan pasti di rumah. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Dr. Eli Marlian pun mengimbau para orang tua untuk lebih mengawasi penggunaan gawai oleh anak untuk mengantisipasi kasus kecanduan game ataupun internet. Pasien anak penderita gangguan psikologi akibat kecanduan gadget atau game dalam telepon genggam pada sebulan terakhir meningkat di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor, Jawa Barat. Dalam 2 bulan terakhir, sekitar 60 orang dengan peningkatan jumlah pasien anak sekitar 20%. Keluarga pasien menyebut anak sangat tergantung kepada gadget, bahkan perangainya menjadi pemarah dan merusak barang di sekitar saat kuota atau pulsa handphone habis. Sehingga orang tua pun langsung membawa ke rumah sakit ini untuk ditangani kejiwaannya. Jadi kalau kita kegiatannya apa, kalau handphone jadinya statis ya, kegiatan dalamnya.
Jumlah anak penderita gangguan psikologi karena kecanduan gadget meningkat di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor, Jawa Barat. Dalam 2 bulan terakhir, pemirsa, sekitar 60 orang dengan peningkatan jumlah pasien anak sekitar 20%. Nanti kami akan mengajak Anda untuk mengupas lebih dalam bersama rekan kami Cornelia Ami yang akan hadir juga dengan psikolog anak. Tapi bagaimana penanganan tim dokter sendiri dari Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Dr. Ira Safitri Tanjung, spesialis psikiatri anak dan remaja. Selamat siang, Dokter Ira. Assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dokter Ira, dalam beberapa waktu terakhir, paling tidak 1 bulan terakhir, sebenarnya berapa data dari anak yang mengalami gangguan psikologi karena kecanduan game ini, Dokter? Ya, memang yang datang ke rumah sakit ya. Oke, ini sepertinya masih panjang videonya, tapi kurang lebih Ibu dan Bapak, Ayah dan Bunda, kita bisa lihat ya, bahwa anak-anak kita ini rentan untuk kecanduan gawai gitu. Di beberapa anak bahkan kalau kuotanya habis marah gitu ya. Bahkan ada yang sampai melukai orang tuanya sendiri gitu. Nah ini jadi si malakama gitu. Kalau kita larang anaknya marah, tantrum, dan membuat kerusakan gitu misalnya, tapi kalau nggak kita lawan nanti anak kita yang rusak gitu kan. Misalnya kayak gitu. Nah, tapi saya mau bilang begini. Saya paling percaya pada sampai anak itu 18 tahun ya, sampai dia dinyatakan dewasa oleh undang-undang. Itu dia masih ada dalam ranah tanggung jawab orang tua gitu. Jadi kita yang menentukan anak-anak itu mau dibikin jadi apa gitu. Atau mungkin pendek kata kita mau menentukan anak-anak ini tumbuh menjadi seperti apa gitu Bapak dan Ibu. Jadi jangan pernah takut ya, jangan pernah takut, wah nanti dia nggak sayang aku lagi gitu ya. Wah nanti dia ngamuk, ngambek, wah nanti dia nggak mau sekolah gitu. Kita ingat ya, kita itu orang tua dan kita punya tanggung jawab penuh untuk hidup anak-anak kita kelak gitu. Kalau kita tidak punya rules yang jelas, dari mulai dia kecil, ya nanti yang kasihan anak-anak kita. Seperti tadi itu sudah ada 60 yang punya sejarah kejiwaan karena gadget dia di Rumah Sakit Mahdi Bogor itu, Bapak dan Ibu, saya pikir kita tidak ingin anak-anak kita juga punya gangguan kejiwaan karena kecanduan gadget ya. Boleh kita lanjutkan? Baik. Nah ini adalah kurang lebih yang bisa terjadi kalau anak-anak kecanduan internet ya. Dari sisi kesehatan itu ada kesehatan mata, ada insomnia, makanya ada anak-anak yang tidurnya malam dan besoknya jadi kesulitan untuk belajar, nggak bisa konsentrasi karena disuruh ngerjain tugas udah langsung pegang handphone, gatel gitu ya kalau nggak ngecek WhatsApp gitu, nggak ngecek story atau dan lain sebagainya. Menurunkan prestasi belajar itu saja itu konsekuensi logis ya. Kalau konsentrasi kita memang lebih banyak di internet, maka untuk belajar tentu akan menurun. Nah, ini aja juga aktivitas fisik karena kita pengen di rumah. Mager rebahan. Mager rebahan. Wah, Sabtu-Sabtu kayak gini juga iya ya, harusnya mager dan rebahan ya. Malah ikut ini, literasi digital. Oke. Perkembangan sosial tentu saja karena kita merasa sudah tercukupi di ruang internet ya, kita merasa nggak perlu untuk berteman, bersosialisasi, ngobrol sama orang lain gitu ya. Dan terus saja ini ada perkembangan otak gitu ya, ada perkembangan bahasa, karena mereka berbahasanya di internet, lupa gitu ya, lupa latihan ngobrol, lupa latihan berkomunikasi secara verbal dengan orang lain gitu. Nah ini ya, jadi game online untuk anak-anak ya SD ini mungkin akan saya bahas lebih panjang daripada yang lain karena ini seolah-olah tidak berbahaya padahal berbahaya. Seolah-olah tidak berbahaya padahal berbahaya gitu ya. Karena memang anak-anak itu selumrahnya lebih suka bermain. Anak-anak memang selumrahnya lebih suka bermain ya. Jadi memang nggak bisa kita bilang jangan dolan wae gitu, ojo dolanan wae, ojo main game wae, itu nggak bisa karena memang selumrahnya dia bermain. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai orang tua apa? Mengatur gitu ya, mengatur kapan dia boleh main, mengatur apa yang dia boleh mainkan gitu ya, apa yang dia boleh mainkan,
kapan dia boleh bermain, berapa lama gitu. Itu yang kita atur juga gitu kan. Jadi misalnya yang terjadi ini ya, tiba-tiba orang tuanya marah karena anaknya top up game online 800.000 di Indomaret. Yang dimarahin mbak-mbak Indomaretnya gitu. Ini kan yang nggak pas gitu ya. Karena kita sebagai orang tua kan harusnya yang ngecek gitu. Berapa banyak anak-anak ini boleh main game gitu kan. Nah, di sisi lain sebetulnya ya terkait dengan main game ini, memang yang kita suka lupa sebagai orang tua itu memiliki waktu luang untuk bermain game bersama anak. Gitu ya. Jadi kita cuma bilang, jangan main game toh, kamu tuh main game terus. Tapi bapak dan ibunya tidak punya waktu untuk anak-anak. Nah ini yang juga kayaknya kita harus fair ya. Kita harus adil. Kalau kita melarang anak-anak kita bermain game lebih banyak, mungkin ya kita harus juga meluangkan waktu untuk anak-anak kita beraktivitas bersama orang tua. Nah misalnya ini ya, dia membeli Roblox itu sampai 2 juta. Gitu. Ini memang luar biasa anak-anak kita itu. Kalau terkait dengan mainan itu mereka memang punya kebutuhan yang sangat tinggi. Nah, kita yang harus mengaturnya. Ini adalah deretan game yang berbahaya untuk anak gitu. Kayaknya asik ya main gamenya, tapi sebenarnya ini tidak mencukupi untuk psikologi anak-anak. Misalnya World of Warcraft, Call of Duty ya, Crossfire, ini ada Free Fire ya, yang sekarang lagi dilombain. Saya punya ponakan, saya bilang, "Adik, kamu lomba apa?" "Free Fire, Bude." Waduh, Free Fire ya. Nah, itu kayaknya ini sebenarnya berbahaya, bukan kayaknya, ini berbahaya. Jadi kalau kita tidak juga memahami konteksnya dan juga menjelaskan pada anak-anak bahwa ini hanya permainan dan kita mengawasi mereka betul, ini akan jadi bibit-bibit kekerasan untuk anak. PUBG gitu ya, ini ada ya semuanya, Mortal Kombat, Future Cup. Memang ini untuk Mbak Lina itu kan mainan laki-laki yang memang dia harus kuat gitu. Iya betul. Tapi kalau anak-anak hanya menyerap kekerasannya tanpa tahu konteksnya, saya rasa itu berbahaya. Maka yang paling penting adalah pendampingan. Nah itu ya, pendampingan ini penting. Kenapa? Karena coba lihat ini ya. Kalau kita tidak mendampingi, seperti yang terjadi di Palangkaraya, ini masih anak sekolah mungkin umurnya 14 tahun tuh SMP mungkin ya. Tidak terima kalah main game Free Fire, 2 bocah menyerang dengan celurit dan balok. Ya memang ini kearifan lokal ya, dia celurit dan balok ya. Wah jadi bercanda. Tapi ini serius ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini gara-gara main game yang tidak kita landasi atau kita tidak mendampingi, anak-anak ini merasa hero gitu, jagoan bisa main serang seenaknya. Nggak taunya misalnya orangnya kena berdarah beneran, meninggal beneran misalnya ya. Kalau di game kan nggak ini ya, nggak ada rasonya gitu ya. Mereka menganggap itu biasa. Padahal kalau di dunia nyata kan itu sangat keji gitu. Oke, kita lagi nonton video ya. Hey ho Pop Gengs, ada sebagian orang yang bermain game hanya untuk mendapatkan rileks setelah melalui hari-hari yang padat atau melelahkan. Mungkin kamu salah satunya, tapi ada juga loh yang sampai kecanduan game. Ya parahnya kalau sampai nggak bisa kendalin emosi pas lagi seru-serunya main game, terus keganggu atau kalah. Nah, kali ini aku udah kumpulin nih berbagai video reaksi lucu para gamer saat kalah. Kita mulai dari bocil yang kesal karena jaringannya terputus saat lagi seru main game. Entah karena kuotanya habis atau jaringannya bermasalah nih. Tuh HP sampai dipukul-pukul pakai tangan dan dihantam ke tembok. Walah, kasihan banget dah. Salahnya HP apa? Pas sadar layar HP-nya retak, malah nangis. Mirip sama kelakuan si Jarwo ini. Pas main, itu mulut, asli kotor banget dan songong banget. Sekalinya kalah, malah kayak orang kesurupan. Ini juga nih, si Entong yang lagi semangat main, tapi pas kalah malah banting HP. Cekah-cekah. Bocil berkaos hitam yang kelihatan santai banget ini pun gak kalah semangat banting HP-nya. Kayaknya doi beli HP emang buat dibanting deh.
Gak cuman bocil, bapak-bapak yang doyan humor receh ini pun sama kelakuannya. Masih mending kalau gelas es teh yang dibanting, Pak. Heran dah pokoknya. Lihat anak cowok kayak gini main banting-banting HP. Kalau HP-nya beli sendiri masih mending. Lah, kalau HP dibeli sama orang tua, gak kasihan apa? Emang sih kalau emosi bawaannya pengen banting. Ya, itu ya. Jadi memang adrenalinnya sangat tinggi kalau main game. Nah, menurut saya mari kita kembalikan marwah game, marwah game untuk bersenang-senang ya, untuk bersenang-senang, untuk rileks, untuk membuat bahagia. Mari kita kembalikan itu gitu ya, semangat-semangat untuk mengisi waktu dengan riang gembira, alih-alih kecanduan dan jadinya agresif seperti tadi. Oke. Nah, ini juga ada. Nih, bocah gede gini yang lu pada cakap itu. Bocah saiki pancen ana wae polahe. Gek iki ibu-ibu didelok videone. Ana bapak-bapak sing misoi anake perkara anake dolanan RP. Lah, RP iki lho sing durung ngerti ibu-ibu, roller player sing dolanane main peran. Nah, akun bocah iki ternyata hits ning TikTok. Duwe jeneng bintang Narendra Avera sing duweni 20.000 pengikut. Lah Bu, akeh. Lah ning video kuwi ayah saka sing duwe akun beberno. Sopo sih asline sosok bintang Narendra Avera? Lah sing marai kaget iki, jebule sosok iku anak cilik sing ijeh linggih ning bangku SD. Kaget gak Bu, Pak? Saya juga baru tahu ada namanya game RP di TikTok. Ini kalau beneran nih, kalau saya nggak ngisi di Semesta, saya nggak update game. Tapi ini menarik ya. Ada fenomena baru namanya RP atau role play. Mas Indra tahu nggak Mas Indra? Main RP Tentu nggak Mas Indra? tidak. Kosong. Main RP di TikTok gitu ya. Main RP di TikTok. Jadi di TikTok itu ada game baru namanya RP ya. Jadi Bapak dan Ibu seolah-olah punya akun yang bisa menjadi siapa saja. Misalnya saya mau jadi Lisa Blackpink gitu ya. Wah bisa tuh Lisa Blackpink gitu. Mau jadi Maudy Ayunda gitu. Oh bisa sekali dengan semua karakter baik yang dia punya gitu ya. Jadi apa tuh namanya role play ini bukan hanya dulu kan misalnya kalau kita main game kalau di GTA gitu ya kita mau jadi seperti apa gitu ya avatarnya siapa tapi ini tidak ini role play ini mereka mengambil biasanya tuh tokoh-tokoh yang ada di K-drama gitu ya yang ada di K-pop dan lain sebagainya atau tokoh-tokoh yang ada di buku-buku cerita gitu misalnya di role play itu nanti akan memainkan peran gitu ya. Peran-peran ini yang bahaya kalau dimainkan sama anak-anak. Karena itu mereka itu tidak mengenal usia di role play. Jadi yang dikeluhkan sama bapak-bapak tadi, anak SD itu ya. Anak SD itu Dr. Lintang mungkin dia ini sepertinya suaranya ada kayak ekonya. Mungkin apakah ada pergeseran mic atau apa di situ? Enggak ya, kok suaranya ada menggema begitu ya? Oke, sebentar ya, saya coba lagi ya. Kalau gini sudah belum? Sudah, oke. Siap Bu, sudah clear. Oke, jadi kenapa bapak-bapak tadi marah? Karena dia itu berperan seperti orang dewasa dan dia udah punya pasangan di TikTok. Jadi udah menikah di TikTok. Bayangkan, jadi akun sama akun itu saling menikah gitu. Dan mereka menggunakan istilah dewasa dalam percakapannya. Mama, papa, manggil Yunda, Kanda, gitu-gitu loh, manggil ini gitu. Jadi
konten-kontennya tuh seolah-olah mereka menikah dan yang lainnya jadi tetangga, terus kita punya dunia imajinasi sendiri gitu. Buat saya, waduh, ini kok dunia digital kok makin bikin kita harus khawatir gitu ya. Saya nggak tahu kalau saya punya anak SD sekarang ya, hari ini gitu ya, itu seperti apa khawatirnya saya. Ternyata ada RP. Nah, saya jadi bisa relate gitu. Saya jadi bisa relate karena kemarin-kemarin saya suka ketawa-ketawa. Jadi kalau di digital itu kan suka ada anak-anak kecil yang manggil mama papa ya. Mama papa tapi mainnya kelereng gitu ya. Biasanya gini, Bunda, ayah main dulu ya sama teman-teman. Ih kok main sih, Bunda mau curhat. Kesel nih lihat kakak kelas yang sok kecantikan senyum-senyum ke ayah. Apa? Ketawa gitu pengennya ya. Terus kayak papa, mama mau kita putus. Pah, mama mau kita putus. Kita bentar lagi naik kelas 6, berarti dia kelas 5 loh Bapak dan Ibu. Tapi papa nggak tambah dewasa, sikapnya masih kayak anak kecil. Iya emang dia anak kecil ya, gimana ceritanya ya? Nggak mau mah, papa janji kok buat makin dewasa. Bisa atur waktu antar buat mama sama main PS. Gimana? Aduh, saya tuh saking nggak masuk akalnya tuh ini ketawa terus nih baca anak-anak ini. Tapi saya jadi tahu gitu. Maksudnya gini, tadinya saya berpikir kenapa ya kok bisa kayak gini? Ini fenomena datang dari mana? Ternyata memang dunia digital itu memungkinkan kita menjadi apa saja tadi itu, ya. Dan kemudian anak-anak ini menyerap dunia yang mungkin dia belum bisa memilih dan memilah tadi gitu, Bapak dan Ibu sekalian gitu. Jadi ya ada yang kayak gini nih modelnya dan ini it happens ya. Ini bukan cerita di luar Indonesia ya. Kalau dilihat dari bahasanya sudah pasti ini bahasa Indonesia kan gitu. Ini dekat dengan kita. Nah, apakah kita mau anak-anak kita mengalami ini dulu baru kita waspada? Kan tentu saja tidak ya. Nah, tadi itu role play Bapak Ibu, Mama Papa ya. Game sudah selesai. Tadi ya ada game yang berbahaya, yang bikin agresif, yang bikin anak-anak tidak berkembang sesuai psikologinya, seksualitas dan lain sebagainya, kecanduan. Nah ini selain itu ada hoax. Saya mau cerita tapi jangan diketawain ya Bapak dan Ibu ya. Ibu ketawa juga apa-apa sih. Jadi gini, suatu ketika anak saya punya anak 2, yang bungsu itu sangat pendiam. Yang bungsu itu karakternya beda sama saya gitu ya. Dia pendiam gitu, anteng gitu, baik-baik gitu ya. Nah, kemudian suatu ketika dia ngadu sama saya. Bunda, aku sedih gitu. Kenapa? Aku di-kick dari WhatsApp group gitu ya. Di-kick dari WhatsApp group. Saya kaget. Bukan apa-apa, saya bilang, "Lah, kok bisa?" Karena dalam bayangan saya anak saya tuh anak baik gitu. Terus saya nanya sama mama-mama yang lain kan, pasti kan ya, dalam situ kan ada mama-mama yang lain. Mah, kenapa kok anak saya di-kick gitu dari grup? Ada apa? Rupanya mamanya tuh ngomong gini, soalnya ini Hasya itu ngirim pesan di grup yang bikin yang lain serem, yang bikin yang lain takut, Mam gitu. Waduh, saya ini pelatih literasi digital ya. Langsung itu menampar diri saya sendiri ya gitu. How come gitu ya, saya mengajari orang lain literasi digital, anak saya menyebarkan itu. Lalu saya nanya sama anak saya, Dek, benar adek itu kirim ini gitu ya. Jadi yang dia kirim itu Bapak dan Ibu pernah dengar atau tidak? Yang broadcast message tentang kalau tidak dibagikan itu ibunya akan mati dalam 7 hari. Itu nggak Bapak dan Ibu? Pernah dengar nggak itu? Pernah dengar ya? Jadi sebarkan, kalau tidak ibumu akan meninggal dalam 7 hari gitu. Dia bilang, oh itu gitu. Iya, aku sebarin. Soalnya aku tuh takut Bunda nanti meninggal gitu kata dia. Di situ saya nggak jadi marah, karena saya bisa membayangkan horornya dia kan ketika dia meminta itu. Terus saya bilang, loh kok kayak. Terus dia bilang gini, tapi kan kamu lihat itu kan salah gitu ya, itu nggak benar kayak gitu. Terus buktinya Bunda juga tidak meninggal gitu kan. Iya ya, sekarang Bunda juga nggak meninggal ya. Malah sekarang Bunda nggak meninggal gitu misalnya. Dia bilang kayak gitu. Jadi logika anak-anak itu berbeda ya Bapak dan Ibu ya.
mama papa, logika anak-anak itu berbeda. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang mereka maknai dari pesan-pesan itu. Jadi niatnya baik kan sebetulnya, tapi yang mereka sebarkan tetap saja itu keliru. Seperti ini gitu ya, dia bilang ada hoax seperti, "Hai Kak, nama aku Radit," gitu misalnya, "umurku 12 dan dia meninggal, dan kalau kakak tidak menyebarkan ini maka aku akan datang di mimpimu atau aku akan datang mendatangi kamu," gitu-gitu kan, semacam itu. Ini yang dialami anak-anak, Bapak dan Ibu. Maka kita mungkin harus banyak-banyak ngobrol ya sama anak-anak itu supaya mereka bisa memilih dan memilah kapan mereka itu takut, apakah ini benar dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain gitu ya, memang dunia digital ini membuat kita merasa kayaknya kita tuh bisa ngapain aja gitu. Jadi kalau yang tadi kita mohon maaf, menerima informasi hoax, ini kita iseng menyebarkan hoax gitu ya, menyebarkan hoax. Mungkin kalau anak SD tidak banyak ya, ini anak-anak SMP semua gitu, dia menyebarkan hoax dari mulai soal begal, mulai soal politik, ada yang ngomongin bakso babi, ada yang tentang corona, macam-macam gitu. Jadi mereka tuh kadang-kadang ngomongnya cuma iseng, pengen ngehits, pengen dilihat orang dan lain sebagainya. Nah, lalu tadi sudah game online, kecanduan ya kita. Nah, ini juga banyak ya Bapak dan Ibu yang cerita-cerita yang kita juga pernah dengar gitu, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Ya, sebagai korban maupun sebagai pelaku. Yang di sebelah kiri ini adalah percakapan anak-anak yang atau remaja ya yang membenci artis. Tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak ya yang punya nggak suka sama artis ya, yang suka jadi hatersnya. Wah, ya, jadi hatersnya siapa aja ya? Syahrini gitu misalnya ya. Nah, anak-anak juga punya. Ini anak-anak hatersnya Naura. Naura ini artis anak-anak juga ya, artis remaja. Misalnya dia bilang paha kemana-mana najis gitu, misalnya kayak gitu. Anak-anak ini juga bisa loh menyerap kata-kata yang seperti itu. Dilakukan juga ya kepada artis. Nah, bayangannya kalau jadi artis tuh boleh diapain aja. Boleh dihujat, boleh dihina. Padahal kan enggak ya. Semuanya itu public figure sekalipun tuh juga punya hak yang sama untuk diperlakukan adil di ruang digital. Nah, di sisi lain, sebagai korban itu juga banyak anak-anak. Misalnya, mereka itu posting sesuatu terus dibilang, ih sok cakep gitu misalnya. Ih jelek, auranya maghrib. Aduh, auranya maghrib ya dibilang kayak gitu misalnya. Nah, itu juga mereka mengalami itu. Kalau kita tidak hati-hati ya, kalau nggak jadi korban, jadi pelaku perundungan siber. Nah, ini contohnya misalnya. Namanya Kanayara ya. Ketika dicek, Naya ini masih sekolah ya, masih sekolah ya, masih SD bahkan. Coba dia bisa posting di postingannya artis namanya Franda ya, Franda ini. Kemudian dia cuma nulis ini, cerailah gitu. Coba bayangkan. Seorang anak SD bisa nulis komentar cerailah di postingan artis yang baru saja menikah. Dari mana dia punya ide ini? Dari mana dia punya gagasan seperti ini? Ya Bapak dan Ibu hati-hati ya. Mungkin kita nggak sengaja membicarakan artis di dekat anak-anak kita. Mungkin aja kita mengkomentari artis itu. Atau mungkin saja bahasa-bahasa kita itu diserap anak-anak dengan luar biasa. Atau mungkin anak-anak ini juga sering menonton informasi konten-konten yang lain yang membuat dia menjadi sangat apa ya, agresif dalam verbal gitu misalnya kepada orang lain. Atau misalnya ini juga remaja yang bikin ya. Kok bisa-bisanya bikin akun itu hanya untuk haters ya. Kebetulan yang dia benci itu putranya Ruben Onsu ya. Jadi ada yang bilang ulil bocil Thalia Onsu ya, ditulisnya bunuh Thalia. Coba bayangkan.
kebencian yang luar biasa yang membuat dia bikin akun haters. Atau ini misalnya Betran Peto ya, dibikin hidungnya kayak babi gitu ya, kayak gitu. Coba, ini remaja yang bikin loh Bapak dan Ibu gitu. Kita pikir anak-anak kita anteng-anteng di ruang media, belum tentu. Apa yang dia lakukan itu kita juga harus cek. Kita lihat ya, ini juga video yang dibikin oleh Man Insan Cendekia Tanah Laut. Kamu udah ulangan biologi? Udah dong. Gimana? Alhamdulillah nggak remet. Gue remet. Ya, tulis esai dong. Iya, 2004. Materinya apa? Monkeypox. Ntar sore jadi kan? Jadi dong, di tempat biasa kan? Iya dong. Gue ke kelas bentar ya. Siap bosku, ntar ketemu di kantin ya. Siap. Apaan sih lo, Fat? Mau lo apaan sih, Fat? Gue mau lo jauhin si Via. Via tuh cocoknya teman sama kita. Kan sama lo, cewek gembel yang lo bakal cocok temen sama kita. Hai Via, tumben sendiri. Si Joya mana? Mana apa? Anak. Iya nih, lagi nungguin Joya. Oh gitu. Kenceng makan apa? Hai guys. Kita lagi ngapain bareng ya enggak? Sama Via guys. Sama Via ya enggak? Aduh. Iya, dari mana aja lo? Kasian kan Via udah nungguin dari tadi ya nggak udah. Mendingan lo pulang aja sekarang karena Via udah main bareng kita. Oh iya, kalian ngapain di sini? Ya main bareng Via lah. Kita kan udah janjian. Joy, tunggu bentar. Udah. Di sini. Oh di sini. Joya, Via, where is Via? Ilmi, cyberbullying itu dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Korban cyberbullying itu bisa merasa sedih, tertekan, dan kehilangan kepercayaan diri. Dia bisa menarik diri dari lingkungannya. Maka dari itu, marilah kita gunakan internet sehat. Ada 3 yang harus kalian lakukan. Yang pertama, stop cyberbullying. Yang kedua, stop internet konten negatif. Yang ketiga, anti hoax atau stop hoax. Ya, Bapak dan Ibu, kita bisa lihat ya. Memang kondisinya anak-anak ini rawan bullying ya. Bullying itu di dunia nyata bullying. Nah, ternyata bullying di dunia nyata diangkat ke cyberbullying. Jadi awalnya dari dunia nyata, kemudian itu meluas di cyberbullying ya. Pembunuhan karakter di cyberbullying itu bisa juga dilakukan gitu. Ya, mereka mungkin tidak tahu bahwa dampaknya luar biasa pada anak-anak ya, di mana anak-anak ini belum punya kepribadian yang kuat, confidence yang kuat gitu ya, masih mencari jati diri dan kemudian dibilang jelek, itu insekuritasnya itu pada anak-anak itu lebih tinggi daripada orang dewasa yang sudah matang gitu. Jadi kalau orang dewasa dibilang, ih bajumu tuh nggak matching gitu, dia bilang ya nggak apa-apa, aku suka gitu. Tapi anak-anak belum bisa kayak gitu ya. Anak-anak itu kalau dibilang dek kayak temenmu tuh cuma satu aja, buat mereka teman-teman mereka itu dunianya gitu.
Itu yang kita tidak bisa memaksakan logika kita pada anak-anak gitu. Kalau kita bilang gitu aja kok marah toh Dek, gitu aja kok sedih, buat mereka dunia mereka itu ya teman-temannya itu. Kalau mereka tidak diterima oleh teman-temannya, itu menjadi hal yang berat untuk anak-anak itu gitu. Nah, sebagian anak-anak akan cerita pada orang tuanya, sebagian tidak. Nah, ini yang kemudian Bapak dan Ibu bisa lebih hati-hati dan juga lebih punya ruang untuk anak-anak kita bicara gitu ya, ngobrol, bertanya teman-temannya seperti apa gitu. Saya rasa setiap dari kita punya semangat yang sama untuk anak-anak kita bisa hidup bersosial lebih baik gitu. Ini saya juga shock juga ini ya. Saya pikir cuma Saracen loh Bapak dan Ibu ya. Saracen yang jualan head speech ya. Kita ingat ya ada komunitas namanya Saracen yang sudah dipidana oleh kasusnya sudah dipidanakan gitu ya. Karena dia jualan head speech atau ujaran kebencian. Ini ternyata ada open jasa cyberbullying coba. Jadi kalau ada pekerjaan baru selain buzzer itu ada pekerjaan cyberbullier, coba bayangkan ya. Ini paket lengkap coba. Bagaimana ya? Dosa kami tanggung tulisannya. Ini gimana nih? No lie, no tipu, dosa kami tanggung, paket lengkap 75.000. Ya Allah gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita merasa bahwa wah sebenarnya kami tidak bermaksud atau wah kami itu sudah berusaha, ya memang gitu. Tapi banyak orang juga yang berusaha untuk menjadi jahat gitu. Jadi kita tuh memang double harusnya gardanya gitu ya. Lagi yang lain, wah saya sudah ini ya deg-degannya kok banyak banget gitu ya. Tenang Bapak dan Ibu, ini baru separuh yang mereka hadapi. Ini namanya FOMO ya Bapak dan Ibu ya. Ikut-ikutan. Jadi kalau di internet itu ada namanya challenge, betul? Nah, beberapa challenge itu ternyata berbahaya. Jadi ada challenge yang skip beat. Jadi orangnya disuruh apa tuh pingsan itu loh, pengalaman pingsan coba bayangin. Ini skip beat ini. Jadi kalau bablas ya gimana gitu. Wah ini kan kita cuma main-main tante, main-main bu gitu misalnya. Ya gimana? Main-mainnya berbahaya atau namanya school breaker coba. Jadi apa tuh namanya beradu lutut itu loh, school breaker itu. Ya. Lagi trending kan kalau di TikTok tuh joget-joget gitu ya. Saking asiknya joget, ini joget ala TikTok sambil mengemudi, mobil pemuda itu jatuh di Laut Karawang. Jadi dia sambil nyetir, ya itu logikanya nggak masuk ya. Sambil nyetir sambil goyang pargoy, gimana ceritanya masuk ke Laut Karawang gitu. Kita mau nggak percaya kok ada gitu dan itu muncul di kalangan anak-anak dan remaja yang lagi-lagi Bapak dan Ibu ternyata mereka belum punya kematangan yang cukup untuk bermedia sosial. Nah ini tentu saja nih ada prank sampah di prank sembako sampah ya Ferdian Paleka. Kalau ingat dulu Mas Atta Halilintar belum punya anak ya, belum punya Aminah, yang dijual kan prank, bener ya. Dan semua orang kayaknya ngerasa itu paling keren sedunia ya, ngeprank di YouTube gitu. Lalu lagi ya, ini trafficking Bapak dan Ibu. Jadi ada juga kejahatan digital itu penjualan anak-anak gitu. Ya, kalau foto-fotonya kayak gini Bapak dan Ibu, kita posting foto anak-anak kita ternyata ada orang-orang jahat juga yang menggunakan foto-foto anak-anak kita itu di ruang digital untuk trafficking. Nah, ini ternyata ini juga bukan persoalan orang dewasa saja, tapi juga persoalan anak-anak. Coba ini radikalisme. Ini foto bukan editan ya Bapak dan Ibu ya. Memang ada beberapa pesantren itu, bukan beberapa pesantren. Kalau di sini ada di solopost.com itu ada pesantren yang anak-anaknya ini dilatih untuk bela dirinya itu pakai senjata. Dia bilang sih ini airsoft gun ya gitu. Kita nggak tahu konteksnya, tapi melihat anak-anak ini dilatih seperti ini dan kemudian ada konten-konten radikalismenya, saya rasa itu juga berbahaya.
Ya, jadi ini konten yang banyak Bapak dan Ibu ada di dunia digital kita juga. Mohon maaf ya, suaranya kalau di rumah ya. Mereka itu bisa punya konten-konten radikal di Instagram, di YouTube, dan itu bebas akses oleh siapa saja. Maka saya rasa ini juga menjadi notice buat kita semua, ada konten-konten radikalisme yang kita khawatirkan masuk ke anak-anak kita gitu. Sama halnya kalau saya tidak salah itu ya, dimulai dari lagu-lagu yang mengkafir-kafirkan itu juga ada kan gitu. Saya juga pernah dengar gitu, lagunya itu ada kafir, 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 no, Islam, 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 yes, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu bibit-bibit itu dikuatkan di media, dari media sosial. Maka ini juga harus hati-hati. Nah, lalu ya, kalau tadi agresivitas, sekarang kita masuk ke konten-konten pornografi. Bapak dan Ibu, ini data dari KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya. Jadi ada data-data kasus pornografi dan cybercrime. Ini anak bisa jadi korban kejahatan seksual, pelaku kejahatan seksual online ya, korban pornografi, pelaku kepemilikan konten pornografi, korban bullying dan pelaku bullying gitu. Jadi kemarin-kemarin ini, dan saya nggak tahu apakah ini juga terjadi di Bapak dan Ibu. Kebetulan di sekolah anak saya, di SMP anak saya dan di SMA anak saya, itu ada razia HP. Saya bilang, kok temenmu kok sekolahmu ada razia HP, ada apa gitu kan? Terus ada kasus apa? Ternyata anak saya cerita bahwa ada yang video call seks Bapak dan Ibu. Video call seks sama pacarnya. Gitu ya. Video call seks sama pacarnya. Ada yang di apa istilahnya itu? Pub ya, nggak video call seks tapi pub ya, pub seks itu ada di foto-foto itu, ada di handphonenya. Jadi saya pikir ini cuman ada di seminar-seminar saja, tapi ternyata ini dekat sekali dengan anak-anak saya gitu, dan mungkin dekat dengan anak-anak ibu bapak sekalian kalau kita tidak hati-hati. Nah, bentuknya apa sih gitu? Jadi ini ada, kalau kita tahu gitu ya, ada data indonesiabaik.id, ini 90% anak terpapar pornografi internet saat berusia 11 tahun. 11 tahun kan, putra-putri Bapak dan Ibu sekalian ada yang umurnya sekian ya, 11 tahun ya. Kelas 5, kelas 6 gitu ya. Ini 90% mereka terpapar pornografi di internet. Pakai apa? Pakai Twitter, Bu. Twitter itu langsung bisa nonton nih kalau dia tahu cara mencarinya. Dan itu nggak disensor, nggak di-ban, itu banyak sekali di Twitter itu. Sekarang itu yang juga banyak Telegram. Telegram kalau buat ibu-ibu kayak saya nontonnya kayak drama ya, Telegram. Tapi anak-anak juga bisa pakai konten-konten pornografi itu. Ya, ini ada data juga berapa lama kamu nonton bokep itu juga di Indonesia luar biasa gitu ya ternyata ya yang nonton gitu. Next ya. Nah, ini. Soalnya video call seks itu tidak hanya disengaja kalau anak kita punya pacar gitu atau kita di grooming gitu ya anak-anak kita. Tapi ternyata anak SMP ini juga ada yang penipuan juga gitu. Nah, ini sekarang ya, anak SMP ini video call seks pakai botol minyak telon. Saya tuh ngilu sebenarnya ngomongin ini ya, tapi ini terjadi di Palu ya, Palu Tribunnews. Ada seorang anak video call seks pakai botol minyak telon. Coba bayangkan. Bayangkan untuk kita jadi, wah kayaknya kita harus semangat nih mengawasi anak-anak kita. Lalu video call itu disebarkan, ya, video call itu disebarkan sama pacarnya. Kan sudah 2 kali ya. Jadi dia mengalami pelecehan seksual, kemudian videonya disebarluaskan, dan akhirnya anak itu mengakhiri hidupnya. Gimana Bapak dan Ibu? Ya. Lalu misalnya ini, ada juga yang modusnya penipuan telepon. Jadi
hati-hati Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sendiri mungkin juga akan kena gitu ya. Ini tidak hanya buat anak-anak, tapi kalau buat anak-anak kita harus ngasih tahu anak-anak. Dek, Kak, kalau nanti ada yang telepon tidak ada nomornya, lalu dia video call, telepon aja nggak usah diangkat, apalagi video call ya. Video call nggak tahu nomornya ini siapa, video call. Nanti yang di sana itu sudah berpakaian sudah tidak berpakaian, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka merekam. Jadi seolah-olah kita sedang melakukan video call seks Bapak dan Ibu. Seolah-olah begitu. Terus nanti kita akan diperas. Ya, kita akan diperas, kalau kamu melakukan video call seks dengan saya akan sebarkan, saya akan cemarkan nama baik kamu. Kalau buat orang tua, ya, kalau buat orang tua, kalau buat apa itu namanya, orang dewasa yang bisa berpikir, itu kan. Kalau anak-anak Bapak dan Ibu, yang ada cuma takut. Kamu kalau nggak mau saya sebarin, sekarang kamu lakukan yang sama dengan saya, telanjang gitu. Kamu harus mengirimkan ini dan itu dan ini. Akhirnya terus menerus Bapak dan Ibu, akhirnya mereka jadi punya bahan yang sangat solid, sangat kuat untuk menjerat anak-anak kita. Dan yang kedua, anak-anak ini takut ngomong sama bapak ibunya. Takut kalau bapak ibunya nggak percaya sama dia. Takut kalau bapak dan ibunya marah sama dia, menghukum dia, tanpa mendengarkan bahwa ada modus-modus penipuan yang luar biasa seperti ini. Nah, ini kan kalau kita tidak punya komunikasi yang baik dengan anak-anak kita, tidak punya trust dan bonding yang mencukupi, ini kita bisa jadi salah loh. Bisa jadi kita menuduh anak-anak kita melakukan sesuatu yang ternyata mereka sendiri itu dijebak dan lain sebagainya. Dan misalnya kayak tadi SMP video call sampai pakai botol minyak telon, itu ya pasti ada kontribusi kita sebagai orang tua. Kenapa anak kita bisa jadi sampai sana, sampai sejauh itu, ya. Jadi kalau anak-anak kemudian menjadi di luar norma-norma yang kita ketahui, ya mungkin ya kita sebagai orang tua itu harus ditanya, sudah memberikan apa pada anak-anak kita, gitu kira-kira. Nah, ada lagi Bapak dan Ibu, jangan khawatir, ini masih panjang, ini yang KBGO, ini grooming namanya. Bayangkan, ya, yang tadi kan dijebak video call seks. Ini dijebak para pedofilia, dia itu bisa menyaru, ya, menyerupai siapa aja. Ini dia menyaru jadi Lia Halim dokter. Saya tadi sudah bilang ya, sekarang itu anak-anak lebih banyak berkomunikasi lewat internet. Jadi kalau mereka mengalami misalnya head pertama, mens pertama tuh sakit, itu mereka nggak nanya sama kita tuh. Mereka langsung Google, dokter, gimana head pertama dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya Bapak dan Ibu ya. Nah lalu misalnya muncul ada ini, dokter Lia Halim. Akhirnya dokter ini grooming anak-anak, menjadi sahabat anak-anak. Misalnya gini, dokter, payudara saya kok sakit, karena anak-anak kan tumbuh ya. Payudara saya sakit dokter, ini kenapa ya, jangan-jangan saya sakit ini. Oh kamu sakit nih, coba dilihatkan, dibuka coba. Siapa yang menolak dokter, seorang dokter perempuan yang dekat dengan anak-anak gitu, akhirnya mereka pap, betul tidak? Atau mereka misalnya, dokter kok haidku kok ini kok berbeda, mungkin kan yang dialami anak-anak tuh bukan hanya darah segar, tapi mungkin darah-darah yang lain gitu misalnya. Dan dia bingung mau nanya sama siapa, dia malu nanya sama bapaknya, mungkin ya, dia malu nanya sama ibunya, malu nanya sama kakaknya, dia nanya sama dokter gitu. Padahal ini dokternya itu adalah laki-laki yang mengaku-ngaku dokter pedofilia, coba. Ini terjadi Bapak dan Ibu. Ini di Indonesia bukan di luar negeri gitu ya. Luar biasa sekali gitu. Jahatnya orang-orang ini ada juga ya. Nah, grooming ini memang tujuannya adalah untuk pelecehan seksual pada anak. Nah, anak-anak yang rentan grooming adalah anak-anak yang punya komunikasi yang terbatas dengan orang tuanya atau orang-orang terdekatnya. Sehingga mereka mencari di internet, mencari teman maya, mencari teman yang bisa diajak ngobrol gitu. Mereka akan apalagi anak-anak itu kan pengen, sudah mulai curiosity-nya tinggi ya, pengen tahu, udah mulai puber dan lain sebagainya. Di
baik-baikin dikit, disayang-sayang itu mereka udah kelepek-kelepek gitu. Karena mereka belum punya cukup tameng, belum cukup garda untuk menjaga mereka. Nah, ini grooming ini salah satu yang mengkhawatirkan ya Bapak dan Ibu ya. Ini juga terjadi, coba lihat. Ini sexting Bapak dan Ibu ya. Chatting yang berbau seks coba. Ini terjadi ya. Ini sama remaja nih, remaja. Jadi bahasanya kamu sayang nggak sama aku. Kalau sayang ya pap tete dulu gitu misalnya. Atau pap yang lainnya gitu. Nah, kalau anak-anak itu kan nurut ya biasanya ya. Kalau sama yang dia adore gitu, bucin lah kalau bahasa Jawanya, bahasa Jawanya ya, bahasa ininya ya. Bayangkan. Nah, ini juga. Kita itu kan sekarang banyak yang K-pop ya. Hati-hati Bapak dan Ibu. K-pop ini juga ada konten-konten yang ternyata PR banget gitu. Nah, kalau ditanya dari mana anak-anak itu punya ide LGBT, ya karena sebagian K-pop ternyata ada yang modelnya kayak gini. Saya kalau nggak punya anak teenager juga nggak tahu ini Bapak dan Ibu. Nah, apakah Bapak dan Ibu tahu? Ada yang namanya ini. Ya, gender switch coba. Ini saya juga kalau nggak punya teenager saya nggak tahu ini. Ada istilah namanya Wattpad. Di Wattpad itu adalah platform untuk menulis cerita gitu ya. Platform menulis cerita itu ada banyak genre-nya gitu. Genre-nya ada horor, ada misteri gitu ya, ada romance. Nah, ini ada yang khusus gender switch stories. Ini nyambung dari yang ini ya, Bapak dan Ibu ya, Mama dan Papa ya. Ini nyambung ke sini. Ini jadi ada ceritanya. Mereka membayangkan ya K-pop idol ini menikah. Misalnya V sama Jungkook gitu di BTS gitu misalnya. Dan mereka membuat itu jadi menikah, punya anak, seperti itu. Imajinasinya itu begitu. Dan itu ada genre-nya, namanya gender switch stories. Coba cek di internet putra-putri Bapak sekalian. Nah, tidak hanya itu, yang dikuatkan juga ini, boy love. Jadi ini tuh anak-anak itu dapat informasi dari semua. Kalau dalam bahasa komunikasi itu ubiquity. Jadi semuanya mengatakan hal yang sama gitu ya. Ada boy love film, ini Thailand punya ya. Kebanyakan Thailand tuh boy love semua. Kemudian ada gender switch di Wattpad. Ada konten-konten tadi K-pop tadi di Instagram, coba bayangin. Instagram dapat, Netflix, bukan di Netflix, kayaknya Netflix nggak ada yang kayak boy love. Ada di konten drama streaming lainnya, ya di YouTube, di Wattpad tadi. Gitu. Ini kalau gabung jadi satu, akhirnya anak-anak itu juga punya pemahaman yang kuat tentang ini, gitu kan? Nah, coba dicek Bapak dan Ibu ya. Akhir ya, ini juga yang baru. Saya juga belajar. Terima kasih nih Bunda Nuri menanyakan. Jadi kemarin katanya Bunda Nuri sempat nanya sama anak-anak gitu. Dan anak-anak ternyata nanya soal dark web. Waduh, saya bilang, wah saya juga harus belajar nih kalau kayak gini. Jadi mereka juga bukan namanya dark web Bapak dan Ibu. Saya loh ya. Jadinya cuma tahu ternyata yang saya tahu tuh surface web aja ya. Web yang di permukaan gitu. Mungkin ya deep web saya tahu ya karena kami kan juga ada big data dan lain sebagainya. Tapi dark web itu tidak terbayangkan dalam imajinasi saya. Saya ngerti dark web itu mungkin ada di film K-drama namanya Taxi Driver, itu ada dark web gitu ya. Atau di Criminal Minds itu ada dark web memang gitu. Tapi saya tidak menyangka anak-anak SD semesta ada yang menyebutkan dark web gitu. Hati-hati ya Bapak dan Ibu ya. Ini luar biasa sekali. Jadi kalau yang kita pakai Google itu Wikipedia, Yahoo itu adalah platform search engine atau pencarian informasi yang ternyata ada di gunung es. Ini di atas itu ya, kecil gitu. Ternyata di bawahnya itu kalau namanya cloud ya Bapak dan Ibu, ada cloud kan kita ya, penyimpanan itu ada namanya deep web. Deep web itu artinya informasi yang lebih panjang lagi. Jadi misalnya gini, WhatsApp kita itu kan kadang-kadang kita suka hapus ya.
kalau udah terlalu banyak, terlalu panjang kan suka kita hapus-hapusin gitu. Bapak dan Ibu tahu nggak sebenarnya chat-chatan kita tuh nggak ada yang terhapus loh. Aduh, langsung gini, waduh daftar dosa saya tuh gitu ya. Itu tersimpan di cloud. Tersimpan di cloud. Kalau persidangan ya, kalau persidangan meminta itu bisa dipanggil. Gitu. Jadi itu nggak ajaib ya, bukan dukun ya. Saya panggil gitu enggak. Tapi memang data-data, makanya kan ada namanya jejak digital ya. Jejak digital itu ada. Mau kita hapus kayak apapun tuh ada di cloud. Tapi kalau istri-istri nggak bisa ngecek punya suaminya ya, saya panggilkan cloud gitu misalnya nggak ada. Tapi bisa itu kalau di persidangan diminta itu bisa. Nah di sini ada medical record, ada legal document, scientific report, ya government resources. Makanya dulu ada WikiLeaks, ya ada WikiLeaks kan bocor tuh. Atau kemarin itu ada data-data kita, data-data pribadi kita yang bocor itu ya. Itu ada di deep web. Nah apa kabar dark web? Wah, namanya aja dark ya. Ya kalau udah dark itu nggak ada bagus-bagusnya kayaknya ya dark gitu. Kecuali dark coklat ya, itu bagus buat diet. Ya dark web itu udah pasti jahat ya. Jadi di situ ada illegal information, ada drug trafficking sites, ada private communication itu adanya di situ. Jadi kalau barang-barang kemarin itu sih ngomongnya suka lihat dark web itu untuk jualan-jualan itu. Saya juga nggak tahu anak-anak kok buka dark web itu untuk beli barang apa gitu. Karena kalau logikanya tuh gini, yang dijual tuh kalau Bapak dan Ibu nonton Harry Potter, saya nggak tahu Harry Potter kan ada ruangan yang memang dia cuma jualannya tuh buat racun-racun, jualannya buat yang membunuh dan lain sebagainya. Nah ini dark web juga kayak gitu. Misalnya kalau di Criminal Minds itu diceritakan, jadi dia itu jualan orang untuk dijadikan bahan untuk imajinasi dia gitu. Jadi misalnya dia bilang saya butuh anak-anak usia 15 tahun blonde gitu. Dia mintanya blonde 15 tahun. Nanti dibawain anak itu, kalau di Criminal Minds tuh buat mereka eksploitasi kayak, aku pengen tahu kalau kukunya diambil itu sesakit apa gitu. Satu, aku pengen tahu orang itu tahan dibakar sampai berapa lama gitu, misalnya. Jadi mereka tuh yang buat seolah-olah manusia ini tuh ya barang gitu. Ya mereka pengen gitu. Atau mereka mau transplantasi organ. Nah, biasanya kan banyak ya orang-orang yang sudah putus asa mendaftar organ tapi tidak bisa. Nah, itu dia beli transplantasi organ lewat itu. Drug terutama ya, kalau drug. Nah, saya heran kalau SD Semesta sampai tahu dark web itu apa yang mereka cari gitu. Itu ya harus ditelusuri itu ya. Misalnya ya, pengetahuan mereka itu apa? Ya, saya yakin tidak ada aksi sih, tapi pengetahuan. Mungkin secara pengetahuan sampai mana ya teman-teman SD ini tahu soal dark web gitu. Nah, itu tidak bisa Bapak dan Ibu mengakses misalnya lewat Google terus dark web gitu. Nggak ada. Pasti tidak akan ditemukan gitu tulisannya gitu ya. 404 gitu, HTTP 404 nggak bisa ditemukan. Karena dia ada aplikasi khusus untuk masuk ke dark web. Ada aplikasi khusus untuk masuk ke dark web. Saya nggak punya bahan itu sekarang, tapi mungkin kalau kita ketemu lagi, saya bisa carikan gitu ya. Kira-kira itu. Nah ini tadi ya deep web, ini isinya adalah data akun email pribadi, gitu, perbankan, rekam medis gitu. Kalau dark web kita nonton aja coba ya. Tahun 2013, kepolisian Amerika berhasil nangkep pemilik situs ini. Situs yang jadi surganya para bandar narkoba karena bikin para penggunanya bisa bertransaksi secara anonim. Identitasnya nggak bisa diketahui. Tapi kalau Silk Road dicari di mesin pencari biasa, dia nggak bakal muncul. Soalnya, situs ini bernama Dark Web. Oke, biar ngerti gini. Ternyata walaupun pas kita fokus nyusurin internet itu rasanya kayak udah dalam jauh banget, sebenarnya kita itu masih ada di permukaan. Di bawahnya itu masih ada deep web, bagian dari internet yang nggak terdaftar di mesin pencari.
Tapi walaupun namanya kedengaran misterius dan nyermin, sebenarnya isinya itu masih tergolong normal dan sewajarnya aja. Ya, hal-hal yang masih sering kita akses juga setiap harinya. Contohnya kayak email kita, akun sosmed, transaksi bank, dan chat cringe kalian sama si doi. Nah, kalau dark web itu masih ada di bawahnya lagi. Oke, apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana? Dan apakah ada sesuatu yang mengerikan? Ya, sama kayak namanya, dark web itu dipenuhin sama hal-hal yang gelap. Mulai dari penjualan berbagai jenis senjata, dokumen palsu, dan barang-barang ilegal lainnya. Bahkan ada juga yang jualan organ tubuh manusia di dark web. Iya, ngeri banget. Salah satu pasar gelap online terbesar di dark web namanya adalah ini. Yang kata FBI 10 kali lebih besar dibandingkan Silk Road. Saking besarnya, operasi penutupan situs ini sampai ngelibatin 7 negara. Oke, tapi kalau mesin pencari biasa nggak bisa nyari alamat situs mereka, gimana cara ngaksesnya? Buat bisa berseluncur di dark web, kita perlu jaringan khusus. Salah satu yang sering dipakai itu adalah ini. Nah, beda sama jaringan biasa, data dan informasi kita nggak bakal langsung dikirim ke tujuan akhir, tapi bakal diterusin ke beberapa titik koneksi dulu. Di tiap titik ini, data sama informasi kita disamarin. Mirip sama cara kerja VPN, tapi bedanya ini berlapis-lapis kayak bawang bombay. Makanya identitas dan apa yang kita lakuin di dark web terjaga rahasianya. Tapi bahkan meskipun kita udah pakai jaringan khusus, ada beberapa situs yang nggak bisa dibuka. Soalnya mereka hanya bisa diakses kalau kita diundang. Jadi ya, banyak kegiatan ilegal yang dilakukan di sini karena potensi ketangkepnya itu sangatlah kecil. Tapi dark web nggak selamanya dipakai buat hal-hal yang kriminal. Dark web ternyata juga dipakai sama masyarakat yang hidup di bawah negara otoriter buat dapetin informasi. Atau juga sama aktivis politik dan para jurnalis yang lagi nyelidikin tindakan buruk pemerintah buat berkomunikasi dengan aman. Bahkan dia juga ngasih ruang buat nyimpen data riset yang butuh keamanan dan privasi yang tinggi. Jadi ya, dark web itu ibarat pisau bermata dua. Menurut kalian gimana? Haruskah dark web itu tetap ada? Atau malah dimusnahkan aja karena lebih banyak negatifnya? Dan seperti biasa. Oke, itu kurang lebih pengantarnya dark web ya. Mungkin nanti kita butuh satu sesi lagi untuk dark web. Karena tahun 2003 hal yang saya harus pelajari. Nah, tadi sudah ya, kira-kira itu yang kita anak-anak kita hadapi potensi-potensinya. Tentu masih banyak yang lainnya, tapi mencukupi lah ya contoh-contohnya. Bagaimana lindungi anak di ruang digital, Bapak dan Ibu? Tentu saja ini namanya parenting, maka kita mulai dari pengasuhan ya, pengasuhan, kemudian pendampingan itu juga yang paling penting. Nah, dalam digital parenting maka pendampingan itu melalui pengawasan, literasi digital, menciptakan komunikasi terbuka, menjadi teladan ya. Kalau kita bilang jangan main HP terus tapi ibunya main HP terus ya enggak bisa gitu kira-kira ya. Kemudian membuat batasan atau boundaries ya. Jadi menetapkan jumlah waktu maksimal, mengatur filter apa saja yang boleh diunduh misalnya. Membantu anak mengatur pengaturan privasi. Jadi jangan lupa anak-anak kita juga harus diminta untuk belajar privasi, misalnya two factor authentication, misalnya gitu ya, atau private mode, nggak boleh foto atau video di kamar dan lain sebagainya. Menetapkan tempat-tempat tertentu di rumah di mana perangkat boleh dinyalakan gitu. Misalnya kalau saya TV itu di ruang tengah gitu, misalnya kayak gitu ya. Atau kalau lagi makan nggak boleh pegang handphone gitu, misalnya seperti itu. Nah ini ya. Tadi menjadi teladan tadi itu bisa dilihat secara nyata karena ada jejak digital. Kepribadian orang tua itu di era digital bisa dilihat dari beranda YouTube-nya isinya apa, gitu ya. Explore Instagram-nya isinya apa, status medsosnya isinya apa, siapa yang di-follow. Kenapa itu menjadi penting? Karena misalnya orang tua loh, saya tuh membatasi anak-anak saya pakai HP gitu. HP-nya aja pakai punya saya. Nah, tapi hati-hati, orang tuanya buka apa aja gitu ya. Karena itu nanti yang juga akan dibuka anak-anak panjenengan kalau mereka memang menggunakan HP panjenengan.
jejak digital, ya. Ini semuanya tercatat Bapak dan Ibu. Maka kita harus hati-hati. Postingan kita di media sosial, pencarian kita di Google, tontonan kita di YouTube. Kan misalnya gini, kok Google tahu banget aku sih gitu. Jadi hati-hati nih ya. Jadi handphone kita itu sekarang Google itu punya hal baru, teknologi baru untuk bisa mendengarkan. Jadi kita kayaknya kita ngobrol sama suami kita, ngobrol sama anak kita, itu dicatat sama Google. Memang tidak all the time, randomly gitu ya. Nanti mereka akan memberikan informasi-informasi yang muncul di beranda kita itu sesuai sama apa yang kita percakapan. Misalnya kayaknya enak nih jalan-jalan ke Dieng. Nanti tiba-tiba ada Airbnb Dieng gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Kemudian pembelian di marketplace, jalur ojek online. Kadang-kadang kan kita lucu ya. Kita kayaknya keren banget kalau dapat rapor dari Gojek. Selamat, Anda adalah dermawan gitu misalnya ya. Anda ternyata suka bakso daripada soto. Nah, itu adalah big data Bapak dan Ibu. Jadi kita tuh bayangkan ada lembaga yang tahu banget kita sukanya makan di mana gitu ya. Bahkan dia tahu kita sukanya pesen apa. Kalau bakso dia sukanya bakso urat, nggak pakai sayur, plus sambel dan lain sebagainya. Kita jadi tahu bagaimana pola-polanya mereka gitu. Nah, itu dicatat. Kalau ada orang yang bisa menggunakan itu, maka dia bisa grooming, dia bisa penipuan online dan lain sebagainya. Nah, ini contoh jejak digital ya Bapak dan Ibu. Ini adalah seorang anak SMA, ya, dia punya pacar, pacarnya selingkuh. Lalu dia menuliskan kata-kata hate speech di Facebook dulu, zaman dulu ya, 2009 ya, Facebook pacarnya. Lalu selingkuhan pacarnya itu tidak menjawab, tapi ibunya itu marah dan menjadikan dia kasus dipidanakan. Ini dia diputuskan bersalah 2,5 bulan dengan percobaan 5 bulan, ya. Dia dikeluarkan dari sekolah. Kemudian sampai sekarang 2024 kasusnya saya masih bisa mendownload. Itu loh maksudnya. Jadi kadang-kadang kita sudah memanfaatkan, tapi Google itu mencatat. Gimana dong ya gitu. Jadi seolah-olah kita tidak boleh lupa bahwa ada kasus-kasus semacam ini. Nah, ini yang harusnya anak-anak kita catat. Apa yang kita lakukan hari ini di internet, itu nanti kalau kamu besok mendaftar pekerjaan 10 tahun kemudian, atau berpuluh tahun kemudian, itu bisa digging namanya ya, bisa digali dan bisa ketahuan, oh anak ini pernah loh melakukan ini. Akhirnya nggak dapat pekerjaan atau akhirnya nggak dapat beasiswa, kan sayang sekali ya, gitu. Jadi ini yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Nah, Bapak dan Ibu juga tadi diingatkan ya, tadi anak-anak kita oversharing, Bapak dan Ibu juga mohon jangan oversharing. Misalnya anak-anak kita, wah lulus SD gitu ya, di foto, di video, ada namanya, ada sekolahannya, ada kelasnya, ada bu gurunya, dan ada teman-teman yang lainnya. Nah, itu nggak boleh ya, karena ada data pribadi di situ. Ya, namanya sharenting Bapak dan Ibu, sharenting ya. Kalau masih SD itu kan sukanya di foto, wah anakku sekolah gitu ya, pertama kali masuk kelas apa tuh namanya? Masuk kelas pertama kali gitu misalnya. Ada ibu-ibu dengan bahagianya semuanya pegang HP. Ya, jadi terus ada kelasnya, ada sekolahannya, itu jangan ya sharenting. Apalagi ada kecenderungan misalnya kalau masih bayi itu memberikan foto dia masih telanjang itu ya. Masih kayaknya lucu kan, mandi apa-apa. Jangan ya Bapak dan Ibu ya. Kita nggak pernah tahu orang lain menggunakan foto-foto anak kita untuk apa gitu. Ini adalah durasi anak bermain gadget. Nah, jangan keliru. 0 sampai 2 tahun itu nggak boleh pegang gadget sebenarnya. Jadi ada perilaku anak orang tua zaman now yang kalau anaknya makan harus disetelin Cocomelon gitu ya, sambil makan nyuapin nonton Cocomelon. Nah, sebenarnya itu nggak boleh ya. Ini ada dari American Pediatric Association, 2 tahun ke bawah itu sebaiknya tidak ada gadgetnya karena dia lagi menyerapnya Bapak dan Ibu. Kalau kita udah langsung ngasih gadget, ya kasihan anak-anak kita. Sebaiknya kita kasih media-media yang lain gitu ya, terutama suaranya Bapak dan Ibu, ngajinya, ceritanya dan lain sebagainya. Nah ini ya,
mengajarkan anak-anak kita, aku tidak posting maka aku tetap ada. Kalau dulu kan ada cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Gitu ya. Saya mengutip itu, aku tidak posting maka aku tetap ada. Lawannya FOMO, FOMO itu fear of missing out, takut kudet ya, kurang update maksudnya ya. Itu adalah JOMO, yaitu joy of missing out. Artinya seneng aja kalau kita nggak ada, misalnya gini, wah nggak ada sinyal, ya nggak apa-apa gitu. Wah, kuotaku entek, ya enggak apa-apa, gitu misalnya. Wah, HP-ku udah mati nih, udah saatnya tidur, ya enggak apa-apa, gitu. Happy-happy aja, gitu. Karena ketika kita terkoneksi dengan internet kita happy, nggak terkoneksi juga enggak apa-apa, karena kita punya ke dunia yang sama bagiannya. Nah, ini ya, yang saya ingatkan bahwa kita enggak bisa cuman melarang anak kita, tapi kita enggak pernah ada untuk anak-anak kita. Maka kalau JOMO itu syaratnya kalau masih anak-anak, orang tua itu ya meluangkan waktu, main bareng, main di luar bareng, badmintonan itu ya, main bola gitu misalnya, jalan kaki, sepedaan, main kartu. Jadi di tempat saya, keluarga saya itu, karena kami tuh punya kegiatan masing-masing, itu kami ada namanya Sabtu main kartu. Sabtu main kartu. Ya jadi hanya main kartu tapi sambil ceng-cengan, bahasanya ceng-cengan itu apa ya? Sambil bercanda-bercandaan, saling cerita. Jadi kemarin kamu ngapain, Dek? Kamu ini gitu. Sambil main kartu tuh, sambil ketawa-ketawa gitu misalnya. Masak bareng gitu ya. Memang tidak semua anak suka memasak ya, tapi mungkin aktivitas lainnya misalnya benerin otomotif itu ya, benerin sepeda gitu misalnya, bareng, masak bareng, dandan-dandanan bareng gitu misalnya, kalau ada yang suka make up gitu misalnya, olahraga bareng, beribadah bersama-sama. Saya rasa itu hal-hal juga yang harus dikuatkan kembali deh Bapak dan Ibu gitu. Jangan kemudian kita hanya bagaimana caranya meliterasi digital, bagaimana anak-anak tidak kecanduan, tapi kita tidak memberikan mereka waktu. Saya rasa yang paling mereka butuhkan sekarang adalah waktu Bapak dan Ibu untuk beraktivitas bersama mereka. Ini ya juga ya, trust dan bonding. Nanti kalau udah kelas 5, kelas 6, SMP awal ya, EBGs ya, anak baru gede gitu ya, preteens ya, preteens itu itu luar biasa. Lagi keras kepalanya. Saya dulu pernah juga datang ke psikolog gitu. Kenapa anak saya jadi yang biasanya lovey-dovey kok jadi seperti benci sama saya? Kalau saya chat tuh gini, Dek, Kak udah makan? Jawabannya cuma K, oke. K cuma dijawab K doang gitu, coba bayangkan. K, coba tidak oke, nggak apa gitu. K. Jadi terus apa gitu? Iya, cuman jawab iya, enggak, aduh kayak kekasih tidak dianggap itu loh. Ya. Jadi yang tadinya dia sangat lovey-dovey, kapan Bunda pulang? Aku kangen sama Bunda. I miss you Bunda, I love you. Ini jadi sangat ini. Terus kata psikolognya dia bilang ini, Ibu, itu hal yang wajar untuk anak-anak karena dia mulai berkembang otak depannya. Nah, itu kan yang nggak kita pahami kalau kita nggak berkomunikasi ya gitu ya, mencari kepakarnya gitu. Nah, orang tua hanya bilang, wah ya anakku saiki nakal iki mesti goro-goro HP iki misalnya gitu ya. Padahal tidak. Itu ada psikologi yang kita juga harus pahami anak-anak kita. Lalu bagaimana dong? Bayangkan sakit hatinya saya yang selalu lovey-dovey sama anak saya, tiba-tiba anak saya pakai password, Mas Indra. Coba bayangkan, password. Itu aja saya sudah baper ya sebagai orang tua. Ih kok ada rahasia di antara kita sih gitu ya. Itu udah mulai baper tuh. Padahal memang anak-anak itu sudah mulai tumbuh ya keakuannya. Dan itu yang sehat. Kalau dia nggak tumbuh keakuannya, nanti dia jadi people pleaser kan namanya ya. Iya, nurut gitu ya. Jadi bawahan, jadi seperti itu. Jadi itu. Nah gimana caranya ya tadi ya. Buat anak nyaman curhat. Jadi kalau misalnya anak curhat, misalnya aku tadi diginin, alah gitu aja, jangan gitu. Jangan, halah gitu aja kamu, itu aja kok lemah kamu lemah gitu misalnya, atau Bunda lagi capek nih, lagi repot nih, kamu nggak ngerti banget sih, jangan. Nanti anaknya jadi nggak mau curhat dan dia merasa saya nggak happy sama orang tua saya. Jangan cuek gitu ya. Terus nih yang bagi ibu-ibu kepo kayak saya ngacung ya, saya kepo gitu misalnya ya.
boleh jadi follower anaknya di medsos. Nggak usah baper kalau anaknya punya second account ya Bapak dan Ibu. Ini anak-anak ini sekarang punya second account, third account, fourth account ya. Bahkan majalah Hai itu mengatakan bahwa anak-anak itu 20% dari informannya mereka itu adalah anak-anak dengan 4 second account. 4 loh Bu, Mbak, 4 second account. Terus ditanya, buat apa itu account-account yang lain? Loh ya buat main, buat namanya dumb store. Apa sih istilahnya? Jadi buat foto-foto yang aneh-aneh gitu loh, yang menurut mereka nggak lucu itu dikasih di situ gitu. Kan nggak masuk akal ya, buat apa gitu akun-akun kayak gitu. Tapi mereka punya. Ya, jangan baper kalau Bapak dan Ibu nggak tahu second account-nya gitu ya. Nanti kita cari cara yang lain. Saya kasih tahu caranya. Nah, kalau mau jadi follower anaknya di medsos, sudah nggak usah kepo-kepo atau komentar. Kadang-kadang nih cerita juga ya. Teman saya itu ada yang diblok anaknya. Gara-gara anaknya posting foto, terus dia komentar gini, Dek, mbok gitu, kalau di rumah juga senyum. Wah, anaknya emosi. Mencemarkan nama baik, diblok ibunya. Loh, dia kok diblok lah? Karena ibunya nggak tahu. Pokoknya kalau udah jadi follower anak di medsos, sudah disimpan saja. Oh, anakku lagi begini. Oh, ini teman-temannya. Oh, ini tuh mereka sedang merasakan ini. Nanti kita ngomongnya di rumah aja. Aku tahu loh kamu gini-gini. Tapi jangan di medsos karena itu wilayahnya mereka gitu loh. Ya itu ya, Bapak dan pantau aja. Termasuk kalau misalnya ada crush ya, bahasanya anak sekarang itu kan gebetan itu crush gitu ya. Ada crushnya. Dan yang lucu nih ya, karena anak saya tuh kan kalau anak-anak sekarang tuh sukanya yang di Instagram itu nggak ada fotonya ya, adanya di highlight gitu kan. Jadi banyak crush-crushnya anak saya itu akhirnya follow ibunya. Karena ibunya lebih sering share. Ya kan? Kalau ibunya kan misalnya makan di mana bareng anaknya foto. Ini pergi sama anaknya foto gitu kan. Anaknya menang apa, anaknya ini. Jadi keras-kerasnya itu sukanya follow ibunya gitu. Jadi saya bilang, Dek ini kayaknya koncomu deh. Ngapain sih dia follow-follow bunda? Gitu. Ya ngapain lagi ya? Masa mau stalker bundanya? Kan nggak mungkin gitu. Nah jadi gitu ya Bapak dan Ibu. Kita harus build trust dan bonding. Kemarin saya juga dimintai surat tanda tangan di atas materai. Sekolah itu mau lihat handphone dan tasnya anak-anak gitu, karena ada banyak kasus yang ditemukan. Saya bilang gini, Dek, Bunda tidak mau ini, saya bilang gitu kan, apa tuh namanya ini ya, satukan frekuensi dengan program sekolah. Saya bilang gini, nanti kalau dibuka, saya akan bilang bukanya di depan saya gitu, karena kan ada data-data privasi dan data-data pribadi lainnya gitu ya. Jadi saya bilang, kalau memang diperlukan, silahkan membuka itu di depan saya. Kenapa? Karena supaya orang tua dan guru itu atau BK atau sekolah itu juga punya frekuensi yang sama dalam hal melihat apakah ini berbahaya atau tidak. Mungkin saja saya bisa menjelaskan gitu misalnya ya. Atau mungkin Bapak dan Ibu guru juga bisa menjelaskan ke kami kenapa, ini apa bahayanya dan lain sebagainya. Kemarin anak saya bilang gini, Bunda, nggak semua orang tua loh memberikan catatan kalau yang HP harus dibuka di depan orang tua. Temanku bilang, kok bapakku pasrah-pasrah aja ya gitu. Bahkan ada yang bilang, oh bagus, nanti biar bu gurumu yang tahu isinya gitu. Saya bilang, satu mungkin karena orang tua mereka tidak punya akses ngobrol sama anaknya. Jadi menurut saya daripada sekolah, sebaiknya memang orang tua dulu yang tahu betul isi anaknya. Isi handphone anaknya. Terus anak saya ngomong gini, kok Bunda tahu isi handphoneku? Wah itu rahasia Bunda lah. Saya bilang gitu. Itu rahasia aku sendiri. Masa kamu saya kasih tahu? Tapi saya tahu anak saya buka apa dan lain sebagainya gitu ya. Itu menurut saya yang harus juga kita bangun ya. Frekuensi antara sekolah dan di rumah. Jadi kalau misalnya sekolah bilang, saya mau cek HP, saya udah nanya, kenapa, ada apa, gitu. Ini pentingnya apa, perlunya apa. Saya juga menjelaskan ke mereka, kenapa kok kamu harus dicek HP-nya, dan lain sebagainya. Itu jadi anak-anak itu paham apa yang dimaukan orang sekolah, dan kemudian apakah itu juga disupport di rumah, gitu ya. Nah ini juga ya, tadi saya bilang kayaknya nggak adil kalau cuma menghakimi internet
saja, tapi tidak memberikan ruang. Jadi Bapak dan Ibu, tentu saja main game itu boleh gitu ya. Karena sekarang ada e-sport. Tapi saya selalu bilang begini, kalau kamu main game aja kalah terus, ya sudah, berarti gamenya buat senang-senang aja gitu. Tapi kalau ada anak-anak yang punya potensi ya didorong e-sport gitu. Atau misalnya jadi YouTuber. Jadi jangan diketawain kalau sekarang itu dibilang cita-citamu jadi apa, Dek? Bukan jadi guru, bukan jadi dokter gitu ya, bukan jadi tentara, jadi YouTuber gitu. Ya, boleh aja. Ini namanya anak namanya Rian. Rian itu setiap bulannya mendapatkan 10 juta. Kontennya itu unboxing mainan gitu ya. Jadi ya monggo aja gitu Bapak dan Ibu, kita lihat gitu potensinya di internet tuh apa yang mau kita arahkan anak-anak kita. Atau ini misalnya suka gambar, ternyata bisa dilihat sama Billie Eilish ya, seorang penyanyi ya. Itu kemudian dibeli. Desainnya ini orang Bandung. Atau kalau kita tahu Bulan Sutena ya, orang Bali ya, itu suka cover-cover lagu. Ya akhirnya dia kalau sekarang tuh bagus banget ya. Kalau dulu kayaknya jadi artis itu cuma terbatas. Sekarang itu semua orang bisa mengembangkan bakat dan minatnya gitu, termasuk jadi ini. Jadi itu yang bisa kita buka ke anak-anak kita. Lalu soalan mencari website yang baik, gitu ya. Mencari website yang baik. Nah ini juga teman-teman bisa bisa melihat ya Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak sekalian, ayah bunda. Ini ada kita bisa mencari tahu website dan akun-akun YouTube yang bisa menambah pengetahuan anak-anak kita. Jadi kalau kita bilang jangan buka yang itu, nah tapi nggak ngasih tahu buka yang mana dong harusnya, gitu misalnya ya. Nah ini bisa jadi salah satu alternatif. Ini ada tips aman bermedia digital, tapi sangat teknis ya Bapak dan Ibu, nanti bisa dibaca PPT-nya. Ini juga gunakan password yang kuat gitu ya. Nah ini salah satu teman baik saya, mungkin Bapak dan Ibu sudah mulai menggunakannya, namanya Google Family Link. Ya, Google Family Link. Google Family Link ini gratis Bapak dan Ibu. Ini bisa diterapkan di HP-nya Bapak dan Ibu sekalian dan anak-anaknya. Jadi kalau di rumah saya yang pegang itu suami saya. Jadi itu dia bisa tahu HP itu ada di mana. Kalau anaknya bilang, Pak aku kerkom gitu ya, kerja kelompok gitu. Kerkomnya di mana? Di sini. Ternyata dia enggak di situ, kita tahu tuh lokasinya dia. Lalu setiap kali dia mau unduh apapun, aplikasi apapun itu, dia harus minta izin ke bapaknya. Nanti bapaknya akan tanya, ini apa dan apa gitu misalnya. Lalu kalau kamu mendownload ini, maka yang lain harus delete gitu misalnya, supaya nggak terlalu banyak kan yang ada aplikasinya di situ. Lalu dia bisa mengatur berapa jam dia bisa mengakses. Jadi anak-anak saya itu kalau sudah jam 10 malam, internetnya mati. Walaupun ada, bukan soal wifi-nya, tapi akses internetnya itu mati. Jadi dia sudah pasti harus tidur jam 10 itu. Begitu. Dan ada banyak hal yang lainnya yang bisa kita filter. Misalnya mereka nggak boleh buka apa itu ya selamanya nggak boleh. Jadi di filter anak saya itu nggak boleh buka TikTok. Nggak adil ya. Tapi saya pikir TikTok belum siap saya membiarkan anak-anak saya itu untuk ada di sana. Kalau mau paling cuma sebaran-sebarannya aja, tapi dia tidak punya akun di TikTok. Nah, Bapak dan Ibu tentu punya rule sendiri. Tapi itu yang paling penting, mengkomunikasikan aturan-aturan itu terhadap anak-anak kita. Kenapa kita menerapkan aturan itu? Apa yang dinegosiasikan? Menurut saya itu yang penting. Jadi jangan sampai anak-anak kita tidak paham kenapa kita melarang. Dan jangan sampai juga anak-anak kita tidak punya pilihan lain. Jadi kalau kita melarang, maka kita akan mengajukan opsi yang lain. Sehingga mereka juga bisa memilih dengan happy, memilih dengan kesadaran mereka sendiri. Saya rasa itu Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak sekalian ya, ayah bunda, Bapak Ibu guru, itu hanyalah apa ya, upaya-upaya saling menguatkan ya, saling menguatkan karena kita sama tahu dunia digital ini baru untuk kita karena kita sama-sama digital imigran, tapi mudah-mudahan dengan semangat yang sama kita bisa menjadikan anak-anak kita aman di ruang digital. Matur nuwun dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan yang saya bilang, luar biasa informasinya. So, internet is not dangerous, but extremely dangerous ya. Setelah tahu banyak hal yang disampaikan oleh Ibu Lintang terkait dengan kejahatan dan possibility abuse apa yang bisa terjadi ketika internet di dekat kita, lebih-lebih di dekat anak-anak kita seperti itu. Oke, mungkin kita karena sudah jam 11 kita berikan 1-2 kesempatan untuk bertanya. Yang ingin bertanya boleh raise hand ataupun juga bisa diketik di chat box, nanti bisa kita sampaikan. Ini yang paling curious karena tadi sudah disebutkan Google Family Link. Ini kalau Ibu Lintang kira-kira menggunakannya seperti apa? Apakah harus download dulu aplikasinya dan sebagainya atau cukup bisa melalui internet? Oh, harus diunduh aplikasinya. Berarti seperti sistemnya apa namanya Google Drive yang jadi aplikasi seperti itu ya. Tetapi Ya, bentuknya harus lebih diunduh ke link nanti. seperti itu ya. Betul, harus diunduh terus nanti didaftarkan nomor HP siapa yang mau jadi pengawasannya gitu. Oh gitu, baik. Ya. Sepertinya tanpa bertanya sudah banyak yang terjawab ya pertanyaannya ya. Karena tadi ada banyak sekali slide dan bagaimana solusi yang bisa dijadikan alternatif untuk memberikan jalan keluar ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita. Anak saya baru satu, Bu Lintang, umurnya 2 tahun gitu. Really Wow. duplicate what I do. Jadi ini aja yang kelas 5 aja Indonesia cemas sepertinya ya, belum mustahil cemas apalagi yang sekarang 2 tahun. Ini sebelumnya kita juga sudah adakan parenting juga Bunda di sekolah Mega di Gunung Pati. Itu kita menghadirkan juga dia psikolog seperti itu. Nah, di antara yang disampaikan adalah Indonesia memang di tahun 2045 mengalami bonus demografi dan itu akan dijadikan sebagai slogan Indonesia Emas. Tapi masalahnya dengan 60 anak terpapar games yang tidak apa namanya belum sembuh, kemudian beli paket data atau membeli 800.000 untuk top up di gamesnya, bapaknya marah dan sebagainya, itu kan dan mostly itu anak-anak ya. Jadi sepertinya Indonesia ini sedang cemas atau sedang akan menjadi emas. Dan itu saya kira sangat PR baik untuk kita semuanya sebagai orang tua begitu. Nanti ini Bunda ada yang mohon untuk share PPT, saya akan share boleh Bunda ya? Saya izin dulu di Boleh sini. dong, boleh. Sangat Tentu boleh saja boleh. sekali Tapi begitu. kalau video mungkin terlalu berat ya. Mungkin nanti saya kasih link-linknya aja kali ya, Mas ya. Video. Oke, boleh. Siap. Ya. Oke, begitu. Ini kayaknya ada satu pertanyaan. Mungkin saya bisa jawab satu pertanyaan ya. Boleh ya? Silakan Bunda. Saya mau jawab. Nih kayaknya Bu Nuri ya. Mamahnya Al-Fatih dan Azrul. Betul tidak? Betul. Namanya soalnya itu. Oke. Banyak orang tua yang takut membahas topik tabu dengan anak. Padahal kalau anak cari sendiri lewat Google juga bisa bahaya. Misalnya LGBT, dark web, predator online, pornografi, dan lain-lain. Bagaimana cara memulai obrolan dengan anak dan kita siap sebagai ortu, gitu ya? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Saya rasa itu juga menjadi keresahan kita semua ya. Kapan anak siap? Kapan anak siap untuk membahas sesuatu yang serius? Yang pertama, mungkin kita sebagai orang tua harus punya pengetahuan yang mencukupi dulu ya. Jadi misalnya kita sudah punya pengetahuan tertentu tentang isu tertentu. Misalnya isu LGBT, isu pornografi gitu. Kita sudah punya pengetahuannya, sudah punya opsi-opsi mitigasinya gitu. Kalau dia nanya begini, kita jawab begini gitu. Kira-kira ya, kita siapin itunya dulu. Lalu kalau saya biasanya ngomonginnya kasus Mas Indra gitu. Jadi misalnya nih lagi nonton TV atau saya pura-pura buka Instagram di dekat mereka gitu kan. Terus kan bilang, ya Allah gitu. Kalau ibu-ibu kan suka drama gitu ya. Ya Allah deh, ya Allah gitu biasanya. Nah, nanti dia akan nanya. Biasanya anak saya, "Kenapa sih?" gitu. Coba nih lihat nih, gini. Itu menurut kamu gimana ya? Jadi, saya selalu membuka dengan saya menyajikan informasi
yang mereka juga bisa akses gitu ya. Saya pilihkan gitu, saya pilihkan. Lalu saya nanya sama mereka, "Nek, kamu gimana?" gitu. "Kalau di teman-temanmu gimana?" gitu ya. Lalu kita ajak mereka ngobrol sesuai dengan penalaran mereka masing-masing gitu ya. Di usia-usia tertentu mereka sudah bisa diajak ngobrol, tapi di usia-usia apa mereka tidak dibohongi, tapi diberi jawaban yang lebih mudah dicerna. Waktu ngomongin LGBT, tentu saja kita ngobrol serius itu. Karena saya merasa ini bukan persoalan yang bisa dijawab sambil lalu gitu. Jadi ketika ada kasus misalnya LGBT gitu, ya saya ngobrol, saya nanya sama mereka, menurutmu gimana gitu ya. Teman-temanmu ada nggak yang kayak gitu? Ada, mereka akan cerita gitu sama kita. Jadi kita punya awareness bahwa mereka menghadapi lingkungan yang seperti ini. Lalu apa yang harus saya lakukan gitu. Biasanya sesudah itu saya akan ngobrol sama suami saya dan kemudian kita merancang strateginya gitu. Wah, ini kayaknya begini nih yang terjadi sama mereka nih. Berarti mereka harus begini, harus begini, harus begini. Nah, nanti habis itu kita ngobrol lagi. Jadi obrolan-obrolan yang serius gitu, itu tidak bisa diborong dalam satu waktu, Mas Indra. Itu bisa jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Dikuatkan terus-menerus gitu ya. Kita juga bertambah ilmu kita, sehingga ketika mereka mengajak diskusi itu kita juga siap gitu. Jadi saran buat Umi Fatih dan Umi Azrul ya, caranya pertama kali kalau saya biasanya saya ngasih mereka gagasan gitu. Saya ngasih mereka informasi dari kita nonton bareng atau kita lagi ngobrolin apa, lagi menggibah sesuatu gitu, nanti dimasukkan ke situ. Jadi pintar-pintarnya kita ngobrol gitu. Nah, kalau itu terjadi sama anak kita, misalnya terindikasi bullying gitu. Jadi ada suatu ketika saya melihat anak saya korban bullying gitu kan ya. Nah itu saya memisahkan anak saya itu. Jadi kayak ini bukan dua-duanya saya ajak ngobrol, tapi satu orang yang mengalami itu. Lalu kami akan keluar dan kami akan membicarakan itu heart to heart gitu. Jadi kayak kita ngobrol sambil nonton, sambil makan, sambil beli es krim atau apa, terus kita ngobrol gitu. Jadi tidak semuanya dibuka secara open di kayak seminar kayak gini ya. Maksudnya itu ada yang kayak gitu. Tapi ada yang kita ngobrol berdua gitu. Yang sangat pribadi. Kadang-kadang saya tidak melibatkan bapaknya dulu gitu misalnya, tapi hanya saya gitu misalnya. Atau kadang-kadang bapaknya doang loh. Karena ibunya sangat atau kalau anak saya bilang ibunya itu sangat melodramatik gitu. Jadi kalau diceritain tuh, ya masa kayak gitu sih. Jadi anak saya tuh kayak gitu kan. Jadi dia lebih suka ngobrol sama bapaknya yang sangat rasional gitu. Jadi gini gitu. Nanti saya diceritain versi bapaknya, wes kamu nggak usah panik, kamu nggak usah ini dulu gitu ya. Nah kayak gitu. Nah kita tahu mana isu-isu yang dibahasnya itu ya sangat personal gitu. Ada yang kita ngomonginnya terbuka sambil bercanda. Ada banyak caranya. Tapi kalau di saya begitu metodenya. Saya rasa bapak dan ibu, bunda dan ayah punya pemahaman sendiri sama anaknya kan. Ya itu tergantung sama anaknya. Anaknya tuh tipenya yang seperti apa. Nah itu ya disesuaikan sama zodiak gitu misalnya. Nggak bercanda yang ini. Misalnya, kalau misalnya kayak gitu, dilihat gitu tipe anaknya seperti apa, mau nggak diajak ngobrol dan lain sebagainya. Gitu kira-kira Mas Indra. Baik, terima kasih banyak Ibu Lintang. Ini sepertinya menarik ya karena pemetaannya juga agak lucu. Jadi aplikatif banget sama kehidupan kita. Dan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh langsung kontak beliau. Dan insya Allah untuk PPT juga kita akan share biar jadi pendamping ketika nanti kita butuh referensi untuk menimba ilmu terkait dengan pendidikan anak seperti itu. Sebagai konklusi, di sini saya mendapatkan beberapa hal terkait dengan tips untuk mengawasi atau memastikan anak aman dalam bermedia sosial atau digital. Yang pertama adalah melakukan batasan. Yang kedua, menjadi teladan untuk anak-anak kita sendiri. Berikutnya adalah adakan literasi digital. Karena mereka sudah berdigital, maka harus ada literasinya biar mereka ada guide-nya. Kemudian ada fungsi pengawasan dan juga mengembangkan potensi, di mana mereka ada potensi kita bisa kembangkan di situ sehingga tidak teralihkan kepada hal yang negatif. Yang tidak kalah penting adalah
build trust dan bonding. Ini yang paling penting seperti itu. Ini nitip informasi ayah bunda sekalian, insya Allah kita sebagai sekolah menjibatani agar ada satukan frekuensi antara program sekolah dengan program di rumah. Kemudian kita sudah adakan juga home visit di setiap rumah dari siswa-siswa kita. Juga kita akan adakan family gathering minggu depan di hari yang sama, Sabtu 5 Oktober 2024. Family gathering Semesta Bilingual Elementary School, Let's Gather, Let's Smile Together di kampus 1 SMP SMA Semesta Gunung Pati. Semoga berkenan hadir untuk tertawa dan menikmati hari bahagia dengan anak-anak di sekolah. Seperti itu. Begitu untuk acara pada siang hari ini. Terima kasih. Dari pagi sampai siang ini ya, luar biasa. Extend-nya lebih dari 30 menit loh. Ini kita belum foto. Kita foto dulu ya, Ibu Lintang ya. Mohon izin untuk ambil foto sebentar. Bapak Ibu, mohon bisa dibuka kamera untuk kita abadikan momen ini, biar nanti ingat cloud-nya menyimpan bahwa kita pernah bertemu di dunia ini dan pernah berbagi tentang kebaikan yang bisa kita aplikasikan. Monggo, Miss Vera mungkin bisa dibantu untuk dokumentasinya. Kita berikan waktu sejenak untuk membuka kamera. Yang host boleh minum dulu ya, saya juga host. Oke. Baik. Kalau tidak salah ini ada 2 slide karena banyak ininya. Banyak. Oke. Miss Vera bisa mulai untuk tag picture-nya. Oke. Karena Miss Vera saking semangatnya sampai baterainya habis. Miss Betty atau ada yang lain? Oke, Mister. So sorry. Oke. Alright. Okay, can you open your camera, please, Betty ya? Oke, Miss Betty malu jadi pakai fotonya Bu Lintang. Oke, bisa menunjuk kamera in 1, 2, 3. Okay, then with first slide, then we go to the next slide. Okay, stay there in 1, 2, 3. Alright. Ya. Baik, kita makasih banyak Ibu Lintang, kami ucapkan sudah berkenan hadir dan memberikan informasi kebaikan kepada kita semuanya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Amin, dan amin. dengan hal-hal yang bermanfaat lagi seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau ada pertanyaan? Tidak ada sepertinya ya. Nggak ada. Baik. Karena dengan slide yang banyak saya kira sudah menjawab banyak informasi dan pertanyaan dari orang tua kita. Baik. Terima kasih banyak Ayah Bunda atas kehadirannya pada pagi sampai siang hari ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang bijak dalam mendidik anak-anak kita, dan semoga Allah kabulkan apa yang kita semogakan dan kita mendapatkan buah di suatu hari ketika menanamkan benih sejak dini seperti itu. Saya moderator Indra Khairul Umam, mohon maaf apabila banyak perkataan atau ucapan yang salah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat, Bapak Ibu, matur nuwun. Matur nuwun Bu Ningrum. Matur nuwun Ayah Bunda sudah hadir, matur nuwun. Matur nuwun. Saya izin live ya.